tentang situasi umum mobil itu dan kemudian bertanya kepada ayahnya apa pendapatnya tentang. Menurut apa yang kamu katakan, mobil ini tidak buruk, tetapi ini bukan mobil baru, jadi kamu perlu membawa pengemudi berpengalaman untuk melihatnya. Kamu membutuhkan seseorang yang tahu bisnisnya untuk bersamamu, kata ayah Qin. Siapa temanmu yang ingin membeli mobil? Ayah Qin bertanya-tanya. Putranya masih kuliah, jadi orang-orang yang dia kenal sekarang seharusnya semua mahasiswa. Bukan orang lain, ini aku, kata Qin Lang. Ayah Qin terkejut dan bertanya, apakah kamu akan membeli mobil? Ya, saya berencana untuk menyetir sendiri ketika saya kembali saat liburan musim panas. Ayah Qin sedikit mengernyit, menelan ludahnya karena terkejut, dan berkata, nak, katakan yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kamu baru saja membuka toko baru dan sekarang kamu ingin membeli mobil seharga 500.000 atau 600.000 yuan. Qin Lang mendengarkan nada bicara ayah Qin dan tertawa. Ayah, kamu belum tahu, putramu sekarang sangat menjanjikan. Bab 104. Ayah dan Ibu Qin mencerna fakta bahwa putra mereka membuka toko dan membeli mobil. Dia memberitahu ayah Qin bahwa dia telah menjual sepasang ukiran kenari lagi dan pendapatan toko dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengar ini, ayah Qin tertegun. Tentu saja dia yang paling bahagia karena putranya sukses, tetapi putranya masih bersekolah, benar kan? Bisakah kamu menghasilkan 1 juta kecil dengan menjual 2 buah kenari? Ayah Qin khawatir putranya sekarang belajar sendirian di Zonghai. Dalam 2 tahun terakhir, dia dan ibu anak itu sibuk membayar hutang sebelumnya dan tidak punya waktu untuk terlalu memperhatikan situasi putranya di Zonghai. Sekarang melihat putranya mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus, dia sedikit khawatir putranya akan tersesat dan melanggar hukum. Ayah Qin memiliki pikiran-pikiran ini di benaknya tetapi dia tidak mengatakannya. Ayah Qin berpikir sejenak dan berkata, jika itu mobilmu, maka kita harus lebih berhati-hati. Begini saja, paman Zhangmu ada di Zonghai. Dia juga seorang pengemudi berpengalaman. Dia telah mengemudi selama bertahun-tahun dan juga pemilik BMW. Saya akan memintanya untuk menemanimu melihat mobilnya ketika saatnya tiba. Zhang Ping adalah teman lama ayah Qin di Zonghai dan dia dulu memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka. Zhang Ping bukanlah seorang pebisnis tetapi seorang pekerja lepas yang menulis novel online. Pendapatan tahunannya rata-rata di Zonghai. Ketika sesuatu terjadi dalam keluarga mereka, Zhang Ping berlarian membantu ayah Qin. Dia meminjamkan semua uang yang dia punya kepada ayah Qin dan membantu ayah Qin mencari solusi. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Tapi Qin Lang berkata, tidak perlu, ayah. Saya punya teman di sini yang tahu banyak tentang mobil. Dia berpikir bahwa ketika dia pergi melihat mobil itu, dia pasti akan membawa Su Shihan dan bayi-bayi bersamanya. Jika paman Zhang pergi ke sana, masalah itu mungkin tidak akan dirahasiakan. Melihat putranya mengatakan ini, ayah Qin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata, oke, kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan. Meskipun mobil uji coba di toko bukanlah mobil bekas, toh itu bukan mobil baru. Semuanya mudah diatasi. Kamu harus memperjelas masalah kecelakaan itu. Ketika saatnya tiba, hubungi perusahaan asuransi untuk bertanya dan periksa jarak tempuh GPS. Pengalihan kepemilikan juga harus didiskusikan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru membayar uang. Ayah Qin memberikan banyak instruksi dan Qin Lang berkata, aku tahu, ayah. Setelah menutup telepon, ayah Qin menatap telepon itu sebentar lalu pergi ke dapur untuk mencari ibu Qin. Suyun, anakku baru saja meneleponku dan bertanya tentang membeli mobil. Dia ingin membeli mobil. Ketika ibu Qin mendengar ini, dia segera mematikan tudung asap dan berkata dengan gembira, benarkah? Anak kita akan membeli mobil? Ayah Qin tidak sebersemangat dirinya. Sebaliknya, dia tampak sedikit khawatir. Dia sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak tahu apa yang telah dialami putraku di Zonghai. Dia baru-baru ini membuka toko dan membeli mobil. Uang di tangannya datang terlalu cepat. Selain itu, aku meminta Lao Zhang untuk menemaninya melihat-lihat mobil, tetapi dia menolak. Suyun, apakah menurutmu putraku telah mengambil jalan yang salah? Ibu Qin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin tua, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu tidak percaya pada putra kita sendiri? Ayah Qin menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah kepercayaan. Hanya saja anak muda zaman sekarang berada di bawah banyak tekanan. Persaingan di kota seperti Zonghai sangat ketat. Putraku sedang menjalin hubungan baru-baru ini. Aku khawatir dia ingin menghasilkan uang dengan cepat. Tidak, saya sudah melihat karya-karya yang diukir putra saya ketika saya sedang melakukan obrolan video dengannya sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa ukiran kenari bisa menghasilkan banyak uang. Saya sedang mengobrol dengan beberapa tetangga lama di toko beberapa waktu lalu. Seseorang yang tahu tentang itu mengatakan bahwa ukiran kenari benar-benar mahal. Semuanya adalah karya seni. Ukiran kenari biasa tidak murah dan bahkan lebih berharga dengan ukiran. Putra saya mengatakan bahwa mereka dijual seharga ratusan ribu, yang merupakan harga normal. Saya dengar yang bagus bisa mencapai jutaan. Putra kita benar-benar luar biasa, kata Ibu Qin dengan bangga. Setelah mendengar ini, ayah Qin merasa lega, tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia berkata, tetapi putraku belum pernah belajar mengukir sebelumnya. Dia selalu bersama kita. Pernahkah kamu melihat dia mengukir sesuatu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ibu Qin berkata jangan terlalu banyak berpikir, mungkin dia mempelajarinya sendiri setelah kuliah. Anak muda belajar sesuatu dengan cepat, lagi pula mungkin dia mempelajarinya hanya untuk mengejar menantunya. Menantunya sangat cantik, pasti sulit untuk mengejarnya. Meskipun putra kita tampan, dia harus mencari cara lain untuk mengejar Dewi.
Ibu Qin mengatakan ini dengan gembira dan dia secara otomatis mengidentifikasi gadis cantik di kasir hari itu sebagai menantunya sendiri. Ini semua hanya imajinasimu sendiri, Ayah Qin tertawa tidak senang. Ibu Qin tidak setuju dan berkata, bagaimana bisa disebut imajinasi kalau begitu, bukankah pikiranmu juga tidak berdasar? Menurutku analisisku masuk akal. Putraku belajar mengukir untuk mengejar pacar, tetapi dia tanpa diduga menemukan bahwa dia memiliki bakat mengukir. Bagaimanapun aku melihat ukiran kayu kecil yang dia buat dengan mata kepala sendiri itu benar-benar seperti aslinya ukiran walnut, bahkan lebih halus. Mungkin jika dia bertemu seseorang yang tahu tentang itu, dia bisa menjualnya dengan harga tinggi. Analisis Qin Ma sangat logis dan Qin Baye tidak bisa memikirkan alasan untuk membantahnya sehingga dia merasa jauh lebih lega. Namun karena dia adalah putranya sendiri, dia masih sedikit khawatir. Setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, tidak peduli apa kebenarannya, tindakan putraku baru-baru ini benar-benar terlalu besar. Seorang mahasiswa membuka toko dan membeli mobil pasti akan membuat orang khawatir. Mengapa kita tidak mengesampingkan bisnis toko selama beberapa hari dan pergi ke Zonghai untuk menemui putra kita? Hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi. Ibu Qin melotot padanya dan berkata, siapa yang menasihatiku untuk tidak pergi sebelum Qin tua? Lupakan saja, kami tidak pergi beberapa hari yang lalu dan kami seharusnya tidak pergi sekarang. Putra kami sedang ujian akhir dan toko baru saja dibuka. Kami juga berencana untuk membeli mobil. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Jika kami pergi, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Tenang saja, liburan musim panas tinggal beberapa hari lagi dan putramu akan segera kembali. Jika kamu benar-benar memiliki kekhawatiran, tidak akan terlambat untuk bertanya langsung kepada putramu ketika saatnya tiba. Melihat suaminya mengerutkan kening, Ibu Qin mengganti topik pembicaraan dan berkata, putramu baru saja menelponmu dan memberitahumu bahwa dia ingin membeli mobil. Apakah dia memberitahumu alasannya? Jika dia sendirian, akan lebih mudah baginya untuk naik kereta api cepat kembali. Kali ini dia membeli mobil, bukankah dia akan membawa menantunya kembali bersamanya? Mata Qin Ma berbinar-binar dan semakin dia memikirkannya, semakin mungkin tampaknya. Dia berkata dengan bersemangat, pasti begitu, menantu perempuan saya hamil dan mungkin sudah melahirkan. Terakhir kali saya mendengar kata, ayah, di rumah sakit. Saya tidak tahu apakah itu pemeriksaan prenatal atau akta kelahiran. Tapi saya pikir apapun situasinya, pasti ada alasan bagi putra saya untuk tiba-tiba membeli mobil. Lao Qin, mungkin kita akan segera bertemu dengan menantu perempuan kita. Setelah mendengar ini, Ayah Qin yang tadinya sedikit khawatir, tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Menantu perempuan dari keluarga Qin mereka, dan mungkin bahkan cucu. Inilah yang paling dinantikan oleh orang-orang seusia mereka. Ibu Qin berkata, Lao Qin, ketika menantu perempuan kita datang, kita harus membersihkan rumah kita dan membuatnya bersih untuk memberikan kesan yang baik padanya. Kita harus membuang barang-barang yang tidak berguna dan mengganti yang lama. Bagaimanapun, kita telah melunasi semua utang luar negeri kita tahun ini dan menyimpan sejumlah uang. Kita sebaiknya mengganti semua yang perlu diganti ketika menantu perempuan kita pulang untuk pertama kalinya. Bab 105 tidur bersama 7 lagi. Pastor Qin mengangguk dan berkata, baiklah, oke. Kalau begitu kamu keluar dulu, aku akan membuat makan siang. Kita akan pergi melihat-lihat beberapa furnitur dan merapikan rumah dalam 2 hari ke depan. Tanda pisah, tanda pisah. Di Zonghai setelah Qin Lang menutup telepon, dia memberitahu Su Xihan bahwa Ayah Qin tidak keberatan dan dia juga memberitahu Su Xihan apa yang telah dikatakan Ayah Qin kepadanya. Su Xihan berkata, jika tidak apa-apa, mari kita tentukan waktu untuk pergi dan melihat mobilnya. Lagi pula, kita tidak akan kembali selama beberapa hari sampai tanggal 6. Kita berdua ada ujian akhir hari ini, jadi kita perlu merencanakan waktu kita. Qin Lang berpikir sejenak dan berkata, ujianmu akan selesai besok. Aku akan mengikuti ujian pertama pada malam tanggal 30 dan kemudian aku akan mengikuti ujian pada tanggal 1 dan 2. Pembelian mobil juga harus melalui beberapa prosedur dan akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan formalitasnya, jadi lebih baik pergi lebih cepat daripada nanti. Kalau begitu mari kita pergi dan melihatnya pada siang hari tanggal 30. Oke, kalau begitu aku akan beritahu Xiao Xiao bahwa tanggal 30 bukan akhir pekan dan aku akan menanyakan tentang jadwalnya. Setelah Su Xihan selesai berbicara, dia menelepon Lin Xiao. Meskipun tanggal 30 bukan akhir pekan, pekerjaan Lin Xiao mengharuskannya untuk sering bepergian. Tidak banyak yang bisa dilakukan di perusahaan hanya untuk absen, jadi mudah untuk mengambil cuti ketika tidak ada perjalanan bisnis yang dijadwalkan. Selain itu, ini adalah acara besar bagi Su Xihan dan Qin Lang untuk membeli mobil. Jadi dia segera setuju dan mengatakan bahwa dia akan mengambil cuti sehari untuk menemani mereka dan pasti akan menyelesaikan masalah ini. Masalah melihat mobil telah diselesaikan setelah Su Xihan berbicara dengan Qin Lang tentang hal itu. Qin Lang pergi ke dapur untuk memasak. Qin Lang menghabiskan beberapa waktu untuk memikirkan makan siang hari ini. 4 hidangan dimasak dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika dihidangkan, Su Xihan baru saja datang untuk mencuci tangannya melihat 4 hidangan di atas meja. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bibi Wang punya tamu di rumah, mereka tidak akan makan di tempat kita siang ini, hanya kita berdua saja, kenapa makan siang begitu mewah? Qin Lang tersenyum dan memperkenalkan hidangan satu persatu. Hidangan pertama adalah kaki babi yang direbus dengan kacang kedelai. Arti dari hidangan ini adalah kamu akan lulus setiap ujian dan mendapatkan nilai bagus pada ujian kekaisaran. Hidangan kedua adalah tomat berongga dengan daging rebus lembut di tengahnya. Moral dari hidangan ini adalah cobalah dan Anda akan baik-baik saja. Hidangan ketiga adalah tumis okra yang berarti memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan.
Hidangan terakhir adalah tumis daging sapi yang melambangkan semangat bullish. Ini semua adalah pertanda baik. Saat Su Shihan mendengarkan, ekspresi wajahnya melembut. Dia dan Qin Lang sama-sama anak muda di era baru dan mereka telah menerima pendidikan materialistis yang kuat sejak kecil. Tetapi terkadang permainan kata homofon ini bukan hanya tahayul feodal tetapi juga semacam harapan indah. Qin Lang ingin dia mendapatkan nilai bagus jadi dia bersusah payah menyiapkan makanan ini untuknya menunjukkan perhatian dan pertimbangan. Su Shihan penuh dengan harapan untuk kehidupan masa depannya, dia sangat senang bisa bersama Qin Lang. Setelah mereka makan siang, Su Shihan dan Qin Lang membujuk anak-anak kecil yang mengantuk untuk tidur dan menempatkan mereka kembali di tempat tidur bayi di sebelah tempat tidur kamar tidur utama. Su Shihan mencium mereka satu persatu. Karena Su Shihan menyerahkan kertas 1 jam lebih awal, kepulangannya tertunda beberapa saat karena pembelian mobil. Tetapi saat itu belum pukul 1 setelah makan malam, dan ujian dimulai pukul 14.20 sore, jadi masih ada cukup waktu untuk tidur. Mengikuti 4 ujian sehari agak berat, jadi Qin Lang meminta Su Shihan untuk beristirahat. Su Shihan tidak bertahan lebih lama. Dia mengangguk dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian tidur dan berbaring di tempat tidur. Namun, begitu dia berbaring, tempat tidur di sampingnya tiba-tiba sedikit ambruk, dan Qin Lang benar-benar berbaring di sebelahnya. Qin Lang jarang tidur siang. Bahkan jika dia harus bangun beberapa kali malam sebelumnya untuk menjaga bayi, dia hampir tidak pernah berbaring untuk tidur siang di siang hari. Ketika dia merasa mengantuk, dia hanya akan tidur siang di sofa. Dia sangat energik. Jadi ini adalah pertama kalinya mereka berdua berbaring di satu tempat tidur dan beristirahat di bawah terangnya siang hari. Pupil mata Su Shihan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar. Dia merasa sedikit mengantuk tadi, tetapi sekarang tidak ada jejaknya lagi. Su Shihan ingin tidur sendiri dari awal jadi dia tidur menyamping menghadap ketiga anak di kereta dorong. Qin Lang berbaring di belakangnya. Su Shihan sudah gugup, tetapi pada saat ini Qin Lang mengulurkan tangannya, dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan meletakkan kepalanya di lengan kanannya. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya di pinggangnya, menekan seluruh tubuhnya ke tubuhnya, dan memeluknya. Su Shihan benar-benar terpana, tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak berani bergerak. Qin Lang telah pindah ke kamar tidur utama selama beberapa hari. Pada malam pertama, mereka berdua merasa sedikit malu untuk membiarkannya menginap. Tetapi pada hari kedua dan ketiga, Qin Lang melipat tikar di lantai tetapi tidak kembali ke kamar tidur kedua untuk beristirahat. Ketika tiba waktunya untuk tidur, mereka berdua saling memahami secara diam-diam dan tidak ada yang menyebutkannya. Setiap hari mereka tidur dengan bayi-bayi di ranjang besar di kamar tidur utama. Tapi selalu ada bayi di antara mereka. Ini adalah pertama kalinya dua orang berpelukan seperti yang mereka lakukan hari ini. Wajah Su Shihan memerah karena malu tetapi Qin Lang di belakangnya sangat santai. Mulai pagi ini ciuman dalam Qin Lang langsung membawa hubungan antara mereka berdua lebih dekat. Sekarang dia tiba-tiba memeluknya. Su Shihan merasa bahwa lapisan kertas jendela yang selalu memisahkan mereka seolah-olah tiba-tiba pecah. Tapi dia tidak membenci perasaan ini, dia bahkan merasa sedikit bersemangat dan penuh harap di dalam hatinya. Bukankah dia dan Qin Lang sudah memiliki hubungan semacam ini? Qin Lang merasakan rasa malu Su Shihan. Dia mengangkat kepalanya dan mencium sisi wajahnya sambil berkata, "Jangan pikirkan itu. Pergi tidur, aku hanya ingin kamu tidur lebih nyenyak. Aku tidak akan melakukan apapun lagi." Su Shihan ada ujian di sore hari dan dia tidak ingin mengganggunya. Ketika Su Shihan mendengar ini telinganya langsung memerah. Namun tubuhnya sedikit rileks tetapi akibat dari relaksasi itu adalah dia merasa posisi ini sedikit panas. Su Shihan bergerak sedikit tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Qin Lang, kau menyakitiku. Suaranya begitu lembut hingga hampir tidak terdengar. Namun Qin Lang mendengarnya dengan jelas. Dia tidak merasa malu sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Shihan, ini normalnya. Kamu harus tahu bahwa aku adalah pemuda berusia 20 tahun yang penuh dengan darah dan semangat." Penuh darah dan bersemangat. Oke, pergi tidur. Su Shihan menutup matanya karena malu dan marah. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa tertidur dalam posisi ini, tetapi secara mengejutkan setelah Qin Lang mengatakan ini, dia tertidur dalam waktu singkat. Sungguh beristirahat di pelukannya akan membuatku merasa lebih aman. Setelah tidur sampai jam 14 Qin Lang dengan lembut mencubit pipi Su Shihan dan berkata Shihan sudah waktunya bangun. Su Shihan sedang tidur nyenyak mengerucutkan bibirnya dengan linglung tanpa membuka matanya tidur sebentar lagi. Suara kecil yang mengantuk itu membuat Qin Lang merasa geli. Dia terkekeh dan berkata, "Tetapi kamu ada ujian siang ini." Kata ujian langsung membangunkan Su Shihan, dia tidur begitu nyenyak sampai lupa hari apa sekarang. Bab 106 Lin Xiao Xiao makan makanan anjing sesendok penuh. Dia langsung naik masih sedikit bingung. Qin Lang membawakan pakaiannya dan meletakkannya di samping tempat tidur. Pergi cuci muka dan ganti pakaianmu. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Su Shihan mengangguk tidak lagi peduli tentang menjadi malu dan pergi ke kamar mandi dengan pakaiannya.
Itu adalah pertama kalinya mereka tidur dalam pelukan satu sama lain dengan begitu intim. Qin Lang khawatir Su Shihan akan malu ketika dia bangun, tetapi untungnya ada faktor ujian jadi Su Shihan tidak memiliki reaksi lain kecuali sedikit tersipu dan menghindari pandangannya. Su Shihan berkemas dan dengan cepat berangkat ke sekolah dengan tasnya. Sebelum pergi dia tidak lupa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 3 anak kecil kesayangannya. Anak-anak tidur dengan sangat nyenyak hari ini. Suan-suan dicium oleh ibunya dan tubuh kecilnya bergerak dan jari-jarinya tanpa sadar mengepal menjadi kepalan kecil. Yutong tampak berada dalam mimpi indah dan tersenyum saat tidur. Ketika Kexin dicium oleh ibunya, rambut yang patah di dekat telinganya mengusap pipinya. Si kecil mengulurkan tangan dan menggaruk wajahnya, sedikit mengernyit tetapi segera rileks. Melihat wajah tidur menggemaskan ketiga anak itu, Su Shihan keluar dengan suasana hati yang sangat baik. Qin Lang mengantarnya di pintu. Mungkin karena dia takut apa yang terjadi di pagi hari akan terjadi lagi, dia segera pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata kali ini, tanpa memberi Qin Lang kesempatan. Melihat punggungnya, Qin Lang tersenyum tak berdaya dan berbalik ke kamar mandi untuk mandi. Su Shihan turun ke bawah tetapi langkahnya melambat memikirkan apa yang terjadi hari ini. Sudut mulutnya naik tanpa sadar. Untungnya saat itu tengah hari dan bukan di area sekolah. Jika tidak, jika orang melihat senyum Dewi sekolah, itu mungkin akan menyebabkan seruan. Begitu Su Shihan meninggalkan kompleks, pesan WeChat Lin Xiao masuk. Lin Xiao Shihan, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Qin Lang bersamamu? Su Shihan, aku di luar sendirian, ada apa? Lin Xiao tidak mengirim pesan WeChat lagi, tetapi menelepon langsung. Kamu sangat baik di luar. Qin Lang berada di sampingmu sore ini, aku tidak bisa bertanya banyak. Kamu bilang Qin Lang membeli mobil untuk mengantarmu dan bayi-bayi pulang. Apa kamu benar-benar akan bertemu orang tua? Wah, bukankah ini sesuatu yang sudah kita sepakati sejak lama? Su Shihan berkata dengan senyum tipis. Ya, kalian sudah membahasnya sebelumnya. Tapi jika kamu benar-benar harus kembali, apa kamu tidak takut? Lin Xiao bertanya. Su Shihan berpikir sejenak dan berkata aku sedikit takut tapi ada Qin Lang di sini. Lin Xiao di ujung telepon memutar matanya, seharusnya aku tidak mengatakan itu, sialan lagi-lagi makan makanan anjing. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu siang ini, apakah kamu punya cukup uang untuk membeli mobil? Sekarang kamu baru saja membuka toko baru dan pengeluaran anak-anak juga tidak sedikit. Ketika aku pergi ke rumahmu, banyak peralatan rumah tangga di rumah kontrakan baru itu baru mereka seharusnya baru dibelikan. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak uang baru-baru ini dan sekarang kamu terburu-buru untuk membeli mobil. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah uangnya? Apakah kamu ingin pinjaman-pinjaman membutuhkan bunga? Jika tidak, aku Lin Xiao ingin meminta sejumlah uang kepada ayahnya untuk dipinjamkan kepada Su Shihan dan yang lainnya untuk membeli mobil. Tidak perlu Xiao, Su Shihan tahu apa yang akan dia katakan dan langsung menyela. Lin Xiao berkata, dengan hubungan kita, jangan sungkan padaku, atau aku akan tidak mengakuimu sebagai sahabatku. Sangat merepotkan untuk mengajukan pinjaman. Kamu butuh rekening koran dan bukti penghasilan. Kamu dan Qin Lang sama-sama masih sekolah. Bukankah itu merepotkan? Dan ada banyak materi yang dibutuhkan. Ada juga proses pinjaman dan bank mencairkan uangnya. Apakah kamu punya cukup waktu akhir-akhir ini? Xiao, aku tidak sungkan padamu. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Kami tidak berencana untuk mengambil pinjaman. Kami akan membayar penuh. Qin Lang dan aku menghitung uang yang kami miliki sekarang. Kami memiliki lebih dari 700.000 yuan. Tidak masalah untuk membeli mobil senilai lebih dari 500.000 yuan. Lin Xiao tercengang dan berkata, setelah beberapa saat sialan Shihan, kamu dan Qin Lang baru sebentar dan kamu sudah menabung lebih dari 700.000. Aku ingat bahwa sepasang ukiran kenariku hanya berharga 500.000. Ada beberapa pendapatan lain. Qin Lang sudah memiliki sedikit tabungan. Kamu tahu, dia memiliki beberapa keterampilan. Ketika kami menyewa rumah sebelumnya, pemilik rumah membeli sepasang ukiran kenari dari Qin Lang dan dia juga menghasilkan 200.000 yuan. Lin Xiao semakin terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Oke Shihan, kamu menikahi saham potensial. Tidak, Qin Langmu adalah saham yang menjanjikan. Qin Lang sangat pandai menghasilkan uang. Aku akan merasa lega jika kamu dan ketiga anakmu mengikutinya di masa depan. Dia berbicara dengan nada seperti seorang ibu tua yang membuat Su Shihan merasa tidak berdaya. Lin Xiao adalah orang yang sangat lincah. Dia tahu bahwa bantuannya tidak ada gunanya baginya, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Hei Shihan, izinkan aku bertanya sedikit pertanyaan pribadi antara sahabat. Apa? Kamu dan Qin Lang sudah sejauh mana sekarang? Apakah kamu sudah bertepuk tangan untuk cinta? Hehehe. Su Shihan langsung tersipu dan dia merasa lebih malu ketika dia memikirkan apa yang terjadi sore ini. Dia dengan cepat berkata, Lin Xiao, bisakah kamu serius? Ini masih siang bolong dan aku masih di luar. Aku harus mengikuti ujian. Melihat ini Lin Xiao berkata, oke, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kita akan membicarakannya secara detail lain kali. Pergi ikuti ujian dan aku berharap yang terbaik untukmu. Lupakan saja, kamu tidak perlu aku memberitahumu. Aku yakin tidak akan ada masalah dengan berandal universitas. Bye. Kota Shaoxing, Provinsi Hunan. Setelah ayah dan ibu Qin selesai makan, mereka pergi ke toko terlebih dahulu untuk mengatakan bahwa mereka akan pergi sore ini.
Stasiun Kainiao sibuk pada siang dan malam hari. Pada sore hari biasanya hanya ada beberapa orang yang datang untuk mengambil pengiriman ekspres dan satu orang dapat menanganinya di toko. Mereka akan pergi berbelanja dan membeli sistem pemurnian air yang bagus untuk rumah mereka. Ayah dan Ibu Qin sekarang tinggal di sebuah townhouse di kota Sao. Ini adalah rumah yang mereka sewa seseorang untuk membangunnya setelah mereka menjadi kaya di Zhonghai. Karena perencanaan kota, tanah perumahan di kampung halaman mereka dibongkar. Pada saat itu semua orang ingin membeli tanah dan membangun rumah di dekatnya sehingga mereka juga membeli sebidang tanah untuk membangun rumah. Awalnya saya berencana untuk kembali dan tinggal di sini ketika saya tua dan pensiun. Tiba-tiba dia bangkrut dan menjual semua propertinya di Zhonghai. Pada akhirnya, dia masih berutang 1 juta yuan. Untungnya, dia meminjam 1 juta yuan dari kerabat yang memiliki hubungan baik dengannya. Mereka tidak terburu-buru untuk mengembalikan uang itu, jadi rumah itu tidak dijual pada saat itu. Namun, rumah ini dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu dan dekorasinya sangat sederhana pada saat itu. Saya awalnya berencana untuk mendekorasinya dengan baik ketika saya pindah kembali untuk tinggal di sana ketika saya tua. Tetapi saya tidak menyangka akan bangkrut lebih awal. Meskipun dekorasinya sederhana, itu sepenuhnya cukup untuk pasangan itu tinggali sehari-hari. Tapi sekarang karena putranya akan kembali dengan istrinya, mereka harus memperbaiki rumah. Masalah terbesarnya adalah air. Kualitas air di kota Sao tidak terlalu baik dalam beberapa tahun terakhir dan banyak keluarga telah membeli penjernih air satu demi satu. Namun, keluarga mereka baru saja melunasi hutang mereka dan awalnya ingin menabung untuk membeli rumah bagi putra mereka di masa depan, jadi mereka tidak membeli penjernih air. Tapi sekarang yang paling mendesak adalah membeli alat penjernih air. Karena anak laki-laki dan perempuan, saya harus tinggal di rumah untuk liburan musim panas. Anda harus minum air setiap hari, itu baik. Bab 107 saya ingin memperkenalkan seorang pacar kepada Qin Lang, tetapi saya tidak menyangka bahwa Qin Lang sudah punya pacar. Setelah memasuki mal, pasangan tua itu langsung menuju departemen peralatan rumah tangga. Pemandu belanja wanita muda itu tersenyum dan bertanya, "Halo, ada yang bisa saya bantu? Peralatan rumah tangga apa yang ingin Anda lihat?" Seperti semua pria, Ayah Qin merasa pusing ketika pergi berbelanja, jadi dia menyapa Ibu Qin dan duduk di sofa di area istirahat di sana. Dia membiarkan Ibu Qin membuat pilihan dan kemudian memanggilnya untuk membayar tagihan. Ibu Qin tersenyum dan berkata, "Halo gadis kecil, saya ingin melihat alat penjernih air." "Oke, alat penjernih air ada di area dapur, silakan ikuti saya tante." Pemandu belanja membawa Qin Ma dan bertanya, "Tante, apakah Anda akan mengganti alat penjernih air atau ini pertama kalinya Anda membeli?" "Ini pertama kalinya saya membeli alat seperti ini. Kami belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tetapi putra saya akan segera membawa menantu perempuan saya pulang dan kami memiliki anak-anak, jadi saya berpikir untuk membeli penjernih air." "Selamat Bibi. Bibi sangat beruntung memiliki cucu di usia yang begitu muda." Ibu Qin sebenarnya tidak tahu apakah menantunya hamil atau sudah melahirkan, tetapi ini tidak memengaruhi kebahagiaannya ketika dia mendengar kata-kata ini. Ayah Qin duduk di sofa membolak-balik majalah di atas meja dengan bosan. Sebagian besar majalah di toko peralatan rumah tangga adalah brosur merek. Dia ingin melihat hal-hal baru apa yang bisa dia beli untuk rumah. Dia membahasnya dengan istrinya pada siang hari dan memutuskan untuk tidak mengganti furnitur untuk saat ini. Dia takut furnitur baru akan mengandung formaldehida yang akan buruk bagi kesehatan anak-anak dan menantu laki-lakinya serta menantu perempuannya. Namun, dia bisa membeli beberapa peralatan rumah tangga agar anak-anak merasa lebih nyaman ketika mereka kembali. Saat Ayah Qin sedang melihat ponselnya, tiba-tiba berdering. Itu adalah pesan dari Lao Zhang yang telah dia bicarakan dengan putranya pada siang hari. Mereka telah berhubungan selama bertahun-tahun tetapi karena Zhang Ping berada di Zhonghai dan Ayah Qin berada di kota Sao, mereka jarang bertemu. Mereka biasanya hanya saling menelpon dan mengirim pesan WeChat. "Zhang Ping Qin tua, apakah Qin Langmu akan segera libur musim panas? Apakah dia belum pulang?" "Ayah Qin belum, ujian tanggal 3 baru saja selesai." "Zhang Ping, apakah dia sudah memesan tiket pulang?" Ketika Tuan Qin melihat kata-kata ini, dia tidak bisa tidak memikirkan rencana putranya untuk membeli mobil. Dia mengetik beberapa kata dengan jari-jarinya. Ayah Qin seharusnya belum diputuskan. "Zhang Ping, bagus sekali." Pastor Qin bingung dan hendak bertanya lagi ketika Lao Zhang menelepon. Ayah Qin sedang memikirkan tentang putranya yang membeli mobil. Meskipun putranya mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Lao Zhang untuk menemaninya, dia masih khawatir. Bagaimanapun, mobil itu berharga lebih dari 500.000 yuan dan sumber dari sejumlah besar uang itu harus dicari tahu. Pastor Qin mengangkat telepon dan sebelum Zhang Ping sempat berbicara, dia langsung berkata, "Zhang tua, aku ingin meminta bantuanmu." "Ah, ada apa? Katakan saja, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu sungkan padaku." Begini, Qin Langku meneleponku siang ini dan mengatakan dia melihat mobil uji coba. Ayah Qin memberitahu Zhang Ping informasi yang Qin Lang berikan kepadanya saat tengah hari. Zhang Ping sangat terkejut setelah mendengar ini dan bertanya, "Qin Lang akan membeli mobil BMW seri 5. Mobil ini tidak murah, bahkan mobil uji coba harganya lebih dari 500.000 yuan, tapi aku ingat bahwa Qin Lang baru mahasiswa tahun kedua tahun ini dia datang ke sekolah tahun lalu dan kita bahkan pernah berkumpul, benarkan?"
Ayah Qin berkata tidak, dia akan menjadi mahasiswa tahun ketiga di semester kedua tahun ini, tetapi dia mempelajari beberapa keterampilan mengukir di perguruan tinggi. Dia baru-baru ini membuka studio ukiran di dekat kota universitas mereka dan menjual 2 pasang ukiran kenari sebelumnya. Ayah Qin memberitahu Zhang Ping tentang situasinya dan Zhang Ping di ujung telepon menjadi semakin terkejut saat dia mendengarkan. Tentu saja Lao Qin, kisah Qin Langmu sangat menginspirasi sehingga bisa ditulis ke dalam buku saya. Sungguh bagus, Qin Lang adalah anak yang menjanjikan. Dia memulai bisnisnya sendiri di tahun keduanya dan menghasilkan begitu banyak uang. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Selamat Lao Qin, haha. Ayah Qin tersenyum lembut dan berkata, Lao Zhang, mengingat hubungan kita, aku tidak akan membuatmu penasaran. Aku masih harus meminta bantuanmu dalam masalah ini. Qin Lang sudah menangani semuanya dengan sangat baik. Apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu ingin aku membantumu mengurus mobil? Tanya Lao Zhang. Begini, Qin Lang bilang temannya yang mengenalkan mobil itu padanya. Tapi aku khawatir mereka semua masih anak-anak. Jangan sampai tertipu. Lagi pula, membeli mobil bukanlah masalah sepele. Kamu sudah mengendarai BMW selama bertahun-tahun. Aku ingin kamu membantuku mencari tahu apakah toko 4S ini menjual mobil uji coba BMW 540i. Tidak masalah, aku pemilik BMW senior. Aku sudah menjadi anggota grup BMW Zonghai selama bertahun-tahun. Ketua grup juga penggemar buku-bukuku. Haha, aku juga akrab dengan toko 4S. Aku sudah berurusan dengan mereka dalam perawatan dan penggantian mobil selama bertahun-tahun. Nanti aku tanyakan, informasi yang kamu berikan sangat rinci. Aku seharusnya bisa mencari tahu informasinya segera setelah aku bertanya. Jangan khawatir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lao Zhang, Ayah Qin akhirnya menghela napas lega dan berkata, oke, terima kasih Lao Zhang. Mari kita pergi ke Zonghai untuk berkumpul ketika kita punya kesempatan. Atau jika Anda punya waktu untuk datang ke kota Shao, saya akan mentraktir Anda. Mengapa kita harus sopan satu sama lain? Kata Lao Zhang sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu baru saja meneleponku. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ayah Qin kemudian ingat bahwa Lao Zhang yang meneleponnya. Dia begitu sibuk berbicara tentang putranya sehingga dia lupa hal ini. Iya, ada sesuatu hal yang bagus Lao Qin. Qin Langmu belum pulang ya? Biarkan dia tinggal di Zonghai selama 2 hari. Aku berencana mengadakan pesta makan malam dengan anak-anak teman dan mengundang Qin Lang. Mari kita berkumpul. Lao Zhang baru ingat urusannya. Ayah Qin berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku harus bertanya pada Qin Lang tentang ini. Sepertinya dia punya rencana lain setelah ujian. Tapi kenapa kamu tiba-tiba bermain dengan anak-anak? Tidak, haha Lao Zhang, sejujurnya, aku mengadakan makan malam ini hanya untuk menjalin koneksi dan bertindak sebagai mak comblang. Apa kau masih ingat sepupuku, Yu Bin? Ayah Qin berpikir sejenak dan berkata, ingat saat keluargamu mengalami kebakaran dan beras kan? Ya, benar. Putri sepupuku baru saja mulai kuliah tahun lalu. Dia 1 tahun lebih muda dari Qin Langmu. Dia gadis yang sangat berperilaku baik dan dia cukup menarik. Sepupuku dan istrinya berpikir tidak apa-apa bagi anak itu untuk jatuh cinta setelah masuk kuliah. Tetapi mereka takut dia akan mencari pasangan sendiri dan keluarga akan khawatir. Jadi mereka memintaku untuk mengawasinya. Kupikir, bukankah Qin Langmu orang yang tepat? Faktanya, makan malam ini hanya untuk membiarkan kedua anak itu saling mengenal. Ketika Ayah Qin mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Zhang tua, aku khawatir perjodohan ini tidak akan berhasil. Qin Langku sudah punya pacar. Kali ini dia tiba-tiba ingin membeli mobil dan mengendarainya kembali. Dia pasti membawa pacarnya kembali bersamanya. Old Zhang tertegun sejenak lalu tertawa dan berkata, lihat aku masih terlambat. Qin Lang terlihat seperti itu dan dia melakukan begitu banyak di kuliah, jadi dia pasti sudah diambil. Oke kalau begitu, aku akan membatalkan makan malamnya. Karena Qin Lang sudah punya pacar, aku tidak akan banyak bicara. Anggap saja kamu tidak mendengar apa yang aku katakan hari ini. Soal Qin Lang membeli mobil, aku akan pergi bertanya pada teman-temanku sekarang untuk melihat toko mana yang menjual mobil uji coba. Bab 108 tim keluarga Qin bepergian. Bagus. Beberapa menit setelah saya menutup telepon, Lao Zhang mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah memastikan toko BMW 4S mana yang akan menjual mobil uji coba BMW 540i lusa karena hanya ada 1 mobil uji coba dari seri ini yang dijual. Lao Zhang Lao Qin, ketika Qin Lang dan yang lainnya pergi membuat janji untuk melihat mobilnya, saya akan pergi untuk melihat-lihat, saya pasti tidak akan membiarkan Lang Lang kita membeli mobil yang buruk. Ayah Qin oke, ngomong-ngomong, jangan hubungi Lang Lang sebelumnya, lalu beri dia kejutan untuk melihat bagaimana situasinya saat dia membeli mobil. Lao Zhang oke, saya mengerti. Setelah membaca berita itu, Ayah Qin merasa jauh lebih lega. Dengan bantuan Lao Zhang dalam membantu putranya membeli mobil, dia tidak perlu khawatir untuk saat ini. Namun, plat nomor dari China Overseas sepertinya sulit didapatkan. Beberapa tahun terakhir ini harus diundi. Pendaftaran rumah tangga putranya ada di kampung halamannya, jadi dia mungkin tidak bisa mendapatkan plat nomor Shanghai, kan? Memikirkan hal ini, Ayah Qin membuka WeChat Qin Lang dan mengiriminya pesan. Nak, jika kamu ingin membeli mobil, bagaimana cara mendapatkan plat nomornya? Kamu mungkin tidak bisa mendapatkan plat nomor Shanghai. Qin Lang melihat pesan itu dan membalas. Iya, ayah. Plat nomor Shanghai membutuhkan hukou lokal dan 2 tahun asuransi sosial, dan Anda harus diundi.
Anda pasti tidak bisa mendapatkan plat nomor dari sini, tetapi saya sudah memikirkannya. Ketika saya membeli mobil, saya akan mendapatkan plat nomor antar provinsi sementara. Berlaku selama 30 hari. Ketika saya kembali ke kota Sao, saya akan mendapatkan plat nomor kota Sao kita di mobil. Ayah Qin mengangguk, tidak masalah untuk mengemudi di kota Sao. Kita bisa mendapatkan plat nomor kota Sao sesuka hati, tetapi tidak akan begitu nyaman untuk mengemudi di Zonghai dengan plat nomor luar kota. Tetapi plat nomor Zonghai sulit didapatkan dalam beberapa tahun terakhir, jadi banyak orang membeli mobil dengan plat nomor luar kota terlebih dahulu. Yah, aku tidak terlalu sering menyetir ketika aku pergi ke sekolah. Cukup untuk bepergian di pagi hari, sore, dan siang hari, kata Qin Lang. Ayah Qin sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan putranya. Melihat bahwa putranya sudah merencanakan segalanya, dia semakin setuju dengan perkataan istrinya. Putranya benar-benar telah tumbuh dewasa tanpa dia sadari dan bisa berdiri sendiri. Namun, sebagai seorang ayah tua, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu putranya. Ayah Qin berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu menunggu untuk kembali untuk mendapatkan plat nomor di kota Sangxiao. Tidak mudah untuk mendapatkan plat nomor di kota besar, tetapi masih sangat nyaman di tempat kecil. Ketika kamu membeli mobil, kirimkan informasi dan materi yang relevan kepadaku. Kebetulan aku punya teman di kantor manajemen kendaraan, jadi aku akan pergi ke sana. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menunggu terlalu lama ketika kamu kembali dan kamu bisa langsung pergi untuk mendapatkan plat nomor resmi. Qin Lang berpikir bahwa setelah mendapatkan surat izin sementara dia harus pergi ke Yanqing terlebih dahulu dan dia tidak tahu berapa hari dia harus tinggal di sana sebelum kembali ke kota Sao. Surat izin sementara antar provinsi hanya berlaku selama 30 hari. Jika dia kembali terlambat, surat izin sementara mungkin akan kedaluarsa sebelum proses plat nomor resmi selesai. Dengan bantuan Ayah Qin, dia tidak perlu mengajukan surat izin sementara lagi, yang mana ini nyaman. Oke, kalau begitu aku akan mengirimkan informasinya ke rumah setelah mobilnya dipesan. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, Su Shihan memiliki hari ujian yang padat lagi dan semuanya adalah mata kuliah profesional yang jauh lebih intens. Siang harinya, dia hanya pulang setengah jam lebih awal, tidur siang, dan kembali ke sekolah. Hanya ada satu ujian di sore hari, tetapi tentang desain animasi komputer, jadi ujian berlangsung selama 3 jam dan tidak akan berakhir sampai pukul 5.30. Pada pukul 5, Qin Lang sudah duduk santai di ruang tamu. Ketiga anak kecil itu sudah berganti pakaian untuk pergi keluar dan berbaring di kereta dorong masing-masing. Anak-anakku sayang, siang ini adalah ujian terakhir ibu. Setelah itu ibu akan libur musim panas dan ibu bisa menemani kalian setiap hari. Ayo kita jemput ibu sepulang sekolah nanti. Suan-suan Yutong Keksin, jaga ayah ya. Anak-anak kecil itu semua melihat dan Qin Lang berkata, ayah akan mengajari kalian cara memberikan ciuman. Nanti saat ibu keluar dari kelas, kalian bisa memberikan ciuman untuk menyapanya, oke? Saat dia berbicara, Qin Lang perlahan mendemonstrasikan gerakan memberikan ciuman. Dia mengulurkan telapak tangannya, meletakkannya di mulutnya dan menciumnya, lalu mengulurkan telapak tangannya menjauh. Ketiga anak kecil itu menatap ayah mereka dengan saksama, mata besar mereka penuh kebingungan seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayah mereka. Qin Lang tersenyum dan menguraikan gerakan-gerakan itu untuk mengajari mereka. Lihat ayah rentangkan tangan kecilmu dulu. Meskipun bayi itu tidak mengerti bahasa, dia samar-samar bisa mengerti sesuatu dengan melihat tindakan dan mata Qin Lang. Yutong adalah yang pertama bereaksi anak kecil itu meniru ayahnya dan mengangkat tangannya. Mata Qin Lang berbinar dan dia menatap putri keduanya dengan penuh harap ya, benar, seperti itu, Yutong, rentangkan telapak tanganmu seperti ayah. Yutong mengulurkan tangannya, meskipun gerakannya lambat, momentumnya jelas. Tepat ketika Qin Lang berpikir bahwa langkah pertama akan berhasil, Yutong tiba-tiba terkikik, lalu mengulurkan kedua tangannya dengan gembira, berusaha meraih tangan ayahnya. Gadis kecil ini benar-benar mengira aku akan bermain dengannya. Qin Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, Suan-Suan tiba-tiba menirunya. Qin Lang memandang putranya dengan sukacita di matanya. Benar sekali, Suan-Suan, itulah yang ayah maksud. Suan-Suan hebat. Langkah pertama yang diambil putranya membantu Qin Lang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan dia terus mengajari ketiga bayi itu cara memberikan ciuman. Yutong dan Kexin juga mengulurkan tangan mereka tetapi Yutong ingin bermain dengan Qin Lang sementara Kexin menginginkan pelukan. Postur mereka tidak standar. Qin Lang menjelaskannya berkali-kali tetapi kedua anak kecil itu masih tidak mengerti. Dia hampir menyerah ketika Suan-Suan Dabo tiba-tiba menoleh dan menggumamkan sesuatu. Yutong dan Kexin tertegun sejenak, lalu mereka menirunya dan membuat gerakan mengulurkan telapak tangan standar. Qin Lang sangat terkejut dengan adegan ini. Ternyata bayi benar-benar memiliki bahasa bayi mereka sendiri yang hanya bisa mereka pahami. Qin Lang terus mengajar sampai jam 5 dan ketiga anak kecil itu akhirnya bisa menyelesaikan serangkaian gerakan lengkap. Meskipun ciuman terbang Suan-Suan tampak seperti dia sedang memberikan air liur manis bayi itu kepada ibunya, Yutong selalu terpaku pada aksi mencium telapak tangannya karena begitu tangan kecilnya menyentuh mulutnya, sifat dasar Fudi kecilnya terungkap. Dia akan mengisap tangannya sebentar dan ketika Qin Lang mengingatkannya, dia akan ingat bahwa ada satu tindakan terakhir, yaitu memberikan ciuman terbang.
Ciuman terbang ke Sin adalah yang paling standar, tetapi postur tangan gadis kecil itu tidak terlalu standar. Kakak dan adiknya semua mengulurkan telapak tangan mereka, tetapi jari-jari kelingkingnya selalu bersama seolah-olah dia mencoba meraih sesuatu. Memikirkan sifat cinta uang putri kecilnya, Qin Lang merasa bahwa Sin pasti akan pandai dalam manajemen keuangan di masa depan. Tepat pukul 5, Qin Lang berangkat tepat waktu membawa Bibi Wang bersamanya dan mendorong ketiga anak itu ke Universitas Songhai. Ini bukan waktunya untuk dibubarkan dari kelas dan sekolah sedang mengadakan ujian 2 hari ini. Pengelolaan Universitas Songhai sangat ketat. Kartu identitas mahasiswa diperlukan untuk masuk dan keluar dan personel non-sekolah tidak diizinkan masuk. Ada seorang satpam berdiri di pintu, mengintimidasi orang-orang yang menunggu di luar dengan wajah tegas. Ketika Qin Lang dan teman-temannya tiba, mereka sudah menarik perhatian kerumunan penonton bahkan sebelum mereka mencapai gerbang sekolah. Ketiga anak kecil itu sekarang berusia lebih dari 2 bulan dan tumbuh semakin lucu. Setiap kali kembar tiga itu pergi keluar, mereka langsung menjadi fokus perhatian. Bab 109 memiliki anak kembar tiga adalah sebuah keistimewaan. Satpam itu telah memperhatikan mereka sejak pagi hari. Ketika dia melihat Qin Lang datang, dia melirik ketiga anak itu dan tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya, apakah Anda di sini untuk mencari susihan dari kelas 1 desain animasi? Qin Lang sedikit terkejut dan mengangguk, ya, tapi bagaimana Anda tahu? Penjaga keamanan itu tersenyum dan berkata para penjaga keamanan di kota universitas berasal dari perusahaan yang sama. Pria yang tinggal di ranjang atas adalah penjaga keamanan di sekolahmu. Dia bercerita tentang kamu dan Susihan, teman sekelas sekolah kita. Temanku juga bilang kamu membawa anakmu ke sekolah. Berita sebesar ini telah menyebar ke seluruh asrama keamanan kami. Nama belakangmu Qin kan? Teman sekelas Qin, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berhasil mengencani gadis sekolah paling cantik di Zonghai yang jarang terlihat dalam 1 abad. Kamu juga melahirkan anak kembar 3 pada awalnya. Luar biasa, kamu benar-benar luar biasa. Memang benar bahwa murid lebih baik daripada guru. Sekolah sedang mengadakan ujian hari ini jadi pengawasannya cukup ketat. Tapi karena kamu di sini, tentu saja kamu bisa masuk. Aku akan membukakan pintu untukmu. Saat penjaga keamanan berbicara, dia membuka pintu di sebelahnya, Qin Lang mengangguk padanya dan membawa Bibi Wang dan anak-anak ke sekolah. Anak laki-laki dan perempuan yang menunggu di luar menjadi cemas ketika mereka melihat adegan ini. Anak-anak laki-laki berteriak kepada penjaga keamanan apa yang terjadi, bukankah mereka mengatakan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk atau keluar selama periode ujian, bagaimana dia bisa masuk, dia bahkan tidak menggesek kartu pelajarnya. Betul sekali, kami semua di sini untuk menjemput seseorang. Mengapa mereka bisa masuk sementara kami harus menunggu di luar? Buka pintunya, buka pintunya. Saya juga ingin masuk dan menjemput pacar saya. Buka pintunya dan biarkan kami masuk. Satpam itu mengetuk pilar baja tahan karat di gerbang sekolah dengan keras dengan tongkat di tangannya. Suara keras itu langsung menenangkan kerumunan. Dia mendapatkan kembali tampilan tegasnya dan mengerutkan kening. Apa yang kalian perdebatkan? Selama periode ujian, orang luar tidak diizinkan masuk atau keluar sekolah. Ini adalah peraturan sekolah. Kalian tidak mau patuh? Apa kalian ingin pasangan kalian dihukum? Semua orang kesal, tetapi seorang anak laki-laki masih berkata dengan tidak yakin, lalu mengapa Anda membiarkan dia masuk? Penjaga keamanan melirik punggung Qin Lang dan berkata, dia berbeda. Dia adalah anggota keluarga seorang siswa. Siapa di antara kita yang tidak di sini untuk mencari kencan? Dia adalah anggota keluarga dan begitu juga kita. Mungkinkah dia sudah memiliki surat nikah? Betul sekali, Anda tidak memintanya untuk menunjukkan surat nikahnya, Anda jelas memperlakukannya secara berbeda. Satpam itu memelototi mereka dan berkata mereka datang ke sini dengan 3 anak, tidak bisakah kamu lihat mereka sudah memiliki 3 anak, mengapa mereka masih perlu melihat surat nikah? Semua orang tidak dapat membantah dan melihat keinginan mereka untuk masuk sekolah gagal, beberapa orang merasa iri. TSK, apa hebatnya itu? Apakah punya anak itu hebat? Apakah menikah itu hebat? Semua orang berkencan dengan tujuan untuk menikah. Mereka menikah di kampus, tetapi mereka masih harus membuat pengaturan khusus untuk menjemput seseorang. Saya tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang masam dan pencemburu itu tetap tidak yakin. Tanda pisah, tanda pisah. Qin Lang dan Bibi Wang belum berjalan terlalu jauh saat ini. Ini adalah pertama kalinya Bibi Wang mengunjungi Universitas Zonghai. Dia melihat sekeliling sambil berjalan sehingga langkahnya tidak cepat. Kata-kata orang-orang di luar itu kebetulan jatuh ke telinga mereka. Bibi Wang tertawa dan berkata anak-anak ini sangat iri. Mereka jelas iri karena kamu bisa masuk. Tuan, kamu luar biasa. Bahkan sistem keamanan mengenalmu. Jika aku tidak datang bersamamu, aku mungkin tidak akan bisa masuk. Qin Lang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan penjaga keamanan tentang dirinya sebagai kerabat Susihan. Anggota keluarga. Wah, kata ini terdengar bagus dan membuat orang bahagia. Jadwal ujian dan pengaturan ruang kelas Susihan untuk 2 hari ke depan tertulis di sebuah tabel. Demi kenyamanan, keluarganya mencetak salinan tersebut. Qin Lang secara alami tahu di gedung mana dia mengikuti ujian, jadi dia membawa Bibi Wang dan anak-anak ke bagian bawah gedung pengajaran untuk menunggunya. Dia belum pernah memberitahunya sebelumnya bahwa dia akan datang menjemputnya. Ini adalah ujian terakhir dan Qin Lang berencana memberinya kejutan.
Saat ini, Su Xihan masih melakukan revisi terakhir di depan komputer. Soal ujian tertulis sangat sederhana baginya dan menjawab pertanyaan adalah keunggulan sang master akademis, sehingga dia biasanya dapat menyerahkan kertas ujian 1 jam lebih awal dalam ujian sebelumnya. Namun, ujian hari ini adalah ujian berbasis komputer dan dia harus membuat animasi di tempat yang membutuhkan waktu. Ada kurang dari 20 menit tersisa sebelum akhir ujian dan animasinya sudah selesai tetapi beberapa detail masih perlu direvisi. Di layar komputer terdapat animasi pendek berdurasi 30 detik. Meskipun hanya berdurasi 30 detik, sangat sulit untuk membuatnya. Topik ujiannya bernama Gadis di Perahu di kolam teratai. Ada banyak elemen keseluruhan dan untuk membuat animasi, riak air dan angin harus dipertimbangkan. Su Xihan mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Di kolam yang dipenuhi daun teratai, beberapa bunga teratai merah muda tampak hidup. Sebuah perahu kayu kecil berlayar di antara daun teratai dan di atasnya duduk seorang gadis berpakaian hijau. Rambut panjangnya tergantung di belakangnya dan dia memiliki 2 sanggul di kepalanya. Rambut yang tergerai di pelipisnya bergoyang lembut tertiup angin. Dalam beberapa detik singkat gambar, rambut yang tampak bergoyang lembut tertiup angin dan riak-riak di air sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa gambar. Setiap bingkai memiliki penyesuaian detail untuk menghasilkan efek animasi. Animasi Su Xihan ini sangat detail sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang dengan rambut yang detail hingga helai individu dan kelompok kecil. Setelah menyelesaikan pekerjaan perbaikan terakhir, Su Xihan menyaksikan animasi dari awal hingga akhir dan memastikan tidak ada masalah sebelum menyimpan video lagi dan menyerahkan tugas. Saat ini bel tanda berakhirnya ujian berdering. Para siswa di sekitar mereka berseru pelan dan mulai mengklik mouse dengan panik. Jelas bahwa kertas ujian mereka tidak mencapai hasil yang diharapkan. Namun, Su Xihan sudah mengirimkan video tersebut dan sedang mematikan komputer. Guru meminta mereka untuk segera mengirimkan, jika tidak, hasilnya akan dibatalkan, jadi semua orang dengan cepat menyimpan dan mengirim. Setelah pengumpulan, semua orang akhirnya bisa berbicara. Liang Xiaoji tampak benar-benar kelelahan dengan sebagian besar tubuhnya berbaring di Liu Xi. Dia berkata kepada Su Xihan di samping Liu Xi dan Lin Jing di samping dirinya sendiri terlalu sulit kelas desain benar-benar mimpi buruk. Lin Jing juga tidak jauh lebih baik. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya dan berkata topik tahun ini benar-benar sulit. Ada begitu banyak elemen menggambar lotus membuatku gila. Aku juga harus memperhatikan guncangan ombak. Aku merasa masih ada masalah dengan revisi terakhirku. Guncangan ombaknya terlalu tiba-tiba. Liu Xi yang biasanya pendiam tidak bisa menahan diri untuk ikut bergabung dalam percakapan. Airku bukan air biasa. Ini adalah kolam, semen, dan rambut karakternya terlihat seperti buku komik dari tahun 1990-an. Saya harap guru bisa berbelas kasihan dan memberi saya 60 poin. Ketika Liang Xiaoji mendengar tentang nilai, wajahnya langsung berubah pahit. Dia berpura-pura bangun dan menangis, tetapi begitu dia bergerak lehernya sakit dan dia berteriak 2 kali. Sakit, leherku kaku. Liu Xi berkata, semuanya, tolong bergerak. Kalian sudah berkonsentrasi pada ini selama 3 jam, jadi berhati-hatilah dengan persendian kalian. Bab 110 terkejut. Ini adalah bayi kacang sekolah. Sangat imut, 5 lagi. Beberapa orang menggoyangkan pergelangan tangan dan leher mereka, dan hampir semua siswa di sekitar mereka melakukan hal yang sama. Setelah istirahat singkat, para mahasiswa muda itu tampak hidup kembali. Oh, lupakan saja. Aku sudah lulus ujian, jadi lupakan saja. Hari ini masih layak untuk berbahagia karena liburan musim panas akhirnya tiba. Ngomong-ngomong, Xihan, kenapa kamu pulang? Liu Xi adalah penduduk lokal dan akan segera pergi. Lin Jing dan aku punya tiket kereta untuk besok. Bagaimana denganmu? Su Xihan berkata, aku berencana untuk berangkat pada tanggal 6. Kenapa kita berangkat tanggal 6? Bukankah kita akan baik-baik saja setelah ujian hari ini? Lin Jing bertanya-tanya. Liu Xi tersenyum dan berkata, ku dengar sekolah sebelah baru saja selesai sekolah pada tanggal 3. Liang Xiaoji dan Lin Jing langsung mengerti. Liang Xiaoji tersenyum ambigu. Hehe, jadi kamu menunggu Qin Lang Xihan. Kamu menunggu dia untuk pulang bersama. Kamu tidak berencana untuk langsung pulang menemui orang tuamu kan? Mata kedua teman sekamar itu langsung berbinar menatapnya dengan gosip dan harapan. Hanya Liu Xi yang menatap Su Xihan dengan sedikit khawatir. Apakah kamu benar-benar tidak apa-apa untuk kembali dan bertemu orang tuamu? Karena kamu telah merahasiakannya sebelumnya, mengapa kamu tidak menunggu sedikit lebih lama? Tunggu sampai kamu lulus dari kuliah. Melihat betapa khawatirnya mereka tentang dirinya, Su Xihan tidak menyangkalnya dan berkata, tidak perlu menunggu. Qin Lang berpikir lebih baik untuk kembali dan menjelaskannya dengan jelas sesegera mungkin. Liu Xi mengangguk dan berkata, dia cukup bertanggung jawab itu, bagus kita harus menghadapinya cepat atau lambat juga. Liang Xiaoji dengan lembut menyenggol Liu Xi dan berkata sambil tersenyum, ini adalah hal yang baik. Mengapa kamu begitu pahit dan penuh kebencian? Xihan, aku tidak berpikir kamu perlu khawatir. Qin Lang tampan dan cakap. Dia memulai bisnisnya sendiri di Zonghai di usia yang begitu muda itu. Bagus untukmu juga. Orang tuamu pasti akan menerima menantu seperti itu.
Lin Jing tersenyum dan mengangguk berkata itu bagus Sihan sekarang setelah kamu bertemu orang tuamu kamu seharusnya akan segera menikahkan lalu kita bisa pergi ke pernikahanmu. Ketika berbicara tentang pernikahan, gadis-gadis berusia 20 tahun langsung bersemangat. Liang Xiaoji berkata dengan mata merah, Sihan, kamu sangat cantik, kamu pasti sangat cantik dalam gaun pengantin, aku bahkan tidak bisa membayangkan kecantikan seperti itu. Melihat bahwa mereka berpikir semakin jauh, Su Sihan berkata tanpa daya, kami belum bertemu. Masih jauh, oke, cepat kemasi barang-barangmu, Liu Si harus segera pulang. Jangan pulang terlalu larut. Iya. Semua orang mulai berkemas dan meninggalkan ruang kelas satu demi satu. Ruang komputer tempat mereka ujian berada di lantai 3. Mereka baru saja mengobrol sebentar jadi tentu saja mereka keluar lebih lambat dari yang lain. Begitu mereka mencapai tangga di lantai pertama, mereka mendengar teriakan pelan dari luar. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Kapan sekolah kita punya cowok setampan ini? Aku bahkan tidak tahu. Penampilan seperti ini seharusnya tidak mungkin. Dia pasti dari sekolah lain. Jika dia dari sekolah kita, dia pasti akan menjadi nomor 1 di daftar peringkat idola sekolah. Tapi bukankah orang dari sekolah lain dilarang masuk selama ujian? Jika dia bisa muncul di sini, dia pasti dari sekolah ini. Bukannya kamu tidak melihat bahwa ada 3 bayi super lucu? Mungkinkah pria tampan ini adalah ayah mereka walaupun orang luar tidak diperbolehkan masuk ke sekolah selama periode ujian? Jika mereka adalah anggota keluarga maka tidak masalah, ayahku sedang menungguku di bawah di asramaku. Bayi, benarkah? Sangat lucu. Ada 3 dari mereka dan 2 dari mereka terlihat sangat mirip. Mungkinkah mereka kembar 3? Seumur hidupku, aku benar-benar melihat kembar 3. Lihat, ada bayi menjulurkan lidahnya. Sangat lucu, hatiku meleleh. Petik 2. Seluruh bagian depan gedung pengajaran dipenuhi dengan suara gadis-gadis di kelas bercampur dengan beberapa suara laki-laki yang berbicara tentang bayi-bayi lucu. Pandangan Su Sihan terhalang oleh kerumunan dan dia tidak bisa melihat pemandangan di depan gedung pengajaran, tetapi dia samar-samar merasa bahwa seharusnya Qin Lang yang membawa anak-anak itu. Karena semua orang membicarakan tentang pria tampan dan anak kembar 3 yang lucu. Bukankah ini Qin Lang dan ketiga anaknya? Su Sihan berjalan ke pintu melihat melalui kerumunan dan melihat Qin Lang sekilas. 3 teman sekamar di sekitarnya juga melihatnya dan berseru kaget. Sihan, keluargamu datang menjemputmu. Aku benar-benar iri pada Sihan kita. Dia punya anggota keluarga yang datang menjemputnya setelah ujian. TSK seluruh keluarga keluar. Sihan, kenapa kamu tidak pergi cepat? Jangan membuat anak-anak dan ayah mereka menunggu dengan cemas. Bahkan Liu Si tidak bisa menahan diri untuk memberikan komentar menggoda. Su Sihan berjalan menuju Qin Lang dengan wajah merah. Kenapa kamu di sini? Qin Lang mengambil air membuka tutupnya dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum dan berkata, ini kelas terakhirmu, aku di sini untuk menjemputmu setelah sekolah. Aku ingin datang sebelumnya, tetapi aku takut kebisingan akan terlalu keras dan memengaruhi ujianmu berikutnya. Ketika Su Sihan mendengar ini dan memikirkan keributan besar saat ini, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut. Ketika si cantik sekolah tersenyum, dia benar-benar sangat cantik. Teman-teman sekelas di belakangnya semua terpana. Mereka hanya tahu bahwa si cantik sekolah Su adalah seorang yang terkenal dingin, tetapi ternyata si cantik sekolah tersenyum begitu manis. Setelah Su Sihan minum air, dia pergi menemui ketiga anak itu. Qin Lang segera menundukkan kepalanya dan berkata kepada ketiga bayi itu, Suan, Yutong, Kexin, apakah kalian ingat apa yang baru saja ayah ajarkan? Mami akan turun, tunjukkan pada Mami. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya untuk memancing ketiga anak kecil itu. Qin Lang sebenarnya tidak punya banyak harapan karena ketika dia berlatih di rumah, dia hanya berhasil sekali dan sebagian besar waktu dia gagal. Anak berusia 2 bulan tidak memiliki kemampuan belajar yang kuat. Su Sihan bingung dan tidak tahu apa yang diajarkan Qin Lang kepada anak-anak. Dia menatap Qin Lang dengan rasa ingin tahu dan kemudian menatap ketiga anak kecil itu. Ketika 3 harta kecil itu melihat tindakan Qin Lang, mereka langsung teringat ciuman terbang yang mereka pelajari di rumah. Memori otot lebih langsung daripada otak. Suan mengulurkan tangannya terlebih dahulu, dan kedua saudara perempuannya mengikuti. 3 tangan kecil yang putih dan lembut terulur, lalu menempelkannya ke mulutnya, menyentuh bibirnya, lalu mengulurkannya dan menyerahkannya kepada Su Sihan. Pertunjukan ciuman terbang ini sangat sukses, bahkan lebih baik daripada satu-satunya yang berhasil ketika mereka pertama kali berhubungan satu sama lain di rumah. Ketiga anak itu melakukan gerakan yang hampir identik. Kesin sedikit lupa di tengah, tetapi melihat kakak-kakaknya di sebelahnya dan segera mengikuti. Su Sihan tampak terkejut dan dengan bersemangat menatap bayi-bayi itu dan berkata, apakah kalian meniup ciuman untuk Momi? Si kecil meresponsnya dengan senyuman. Pemandangan ini sangat indah. Ibu yang cantik jelita itu membungkuk sedikit, rambut panjangnya tergerai, profilnya cantik dan menawan, tetapi matanya menatap bayi-bayi itu selembut air. Bayi-bayi di kereta dorong memiliki senyum manis di wajah mereka dan berinteraksi dengan gembira bersama ibu mereka. Dengan ayah yang tinggi dan tampan di sampingnya, ini benar-benar keluarga seperti peri.
Melihat Susihan menjemput Xiao Kexin yang mengulurkan tangan untuk memeluk, teman-teman sekelas di belakangnya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 111 berita besar di akhir semester teman sekolah melahirkan bayi kembar 3. Ini benar-benar berita besar di akhir semester. Ya Tuhan, ternyata Susihan mengambil kredit lebih awal dan tidak menghadiri kelas tahun kedua, apakah dia pulang untuk melahirkan bayi? Kehidupan seorang kembang sekolah dan murid teladan sungguh di luar imajinasi kita orang biasa. Dia belajar, menikah, dan punya anak sekaligus. Kehidupan ini terlalu efisien. Harus saya katakan, suami dari murid teladan itu benar-benar tampan. Pasangan ini sangat serasi. Bayi-bayinya sangat lucu bahkan di usia yang begitu muda. Ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi lebih cantik. Ini bukan hanya tentang pasangan yang sempurna. Saya pikir suami Su memperlakukannya dengan sangat baik, dia sangat perhatian. Para pria lajang merasa seperti ini terlalu banyak, Dogfood. Sebagian besar siswa terkejut dan memberikan restu mereka, tetapi beberapa orang di antara kerumunan tidak mengatakan apapun. Teman sekelas perempuan yang mengejek Susihan karena tidak masuk kelas kemarin memandang keluarga yang terdiri dari 5 orang di sana dengan kerutan di wajahnya. Apa, kamu akan menikah dan punya anak di tahun keduamu? Suamiku sangat tampan, dia pasti seorang gigolo. Kamu telah menghabiskan 1 tahun masa mudamu yang berharga untuk melahirkan seorang anak dan kamu masih berusaha untuk memantapkan dirimu sebagai siswa terbaik. Aku akan lihat apakah kamu tidak akan pingsan kali ini. Kamu pasti akan gagal dalam ujian jika kamu hamil, punya bayi, dan merawat anak. Kamu pergi ke universitas yang sangat bagus tetapi menyia-nyiakan waktumu. Kamu pasti tidak akan punya masa depan. Kamu sangat dekaden. Akan tetapi, gadis itu hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia telah mengucapkan beberapa patah kata kepada Susihan kemarin dan dikritik oleh teman sekamarnya di depan umum. Sekarang teman-teman sekelas lainnya optimis tentang keluarga mereka. Jika dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras, itu hanya akan memengaruhi citranya. Di tengah kerumunan, Chen Mengyu melihat keluarga Susihan. Dia terkejut pada awalnya bersama dengan teman-teman sekelasnya, dan kemudian dia memikirkan seniornya, Zheng Feiyu. Dia tahu bahwa Zheng Feiyu menyukai Susihan. Terakhir kali dia bertemu Susihan dan ibunya di pintu masuk restoran, Chen Mengyu lah yang menelepon Zheng Feiyu. Melihat ketiga anak itu, Chen Mengyu memikirkannya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan WeChat kepada Zheng Feiyu untuk memberitahunya tentang masalah tersebut. Setelah Zheng Feiyu ditangkap dan ditahan untuk jangka waktu tertentu, dia didenda dan dihukum, dan stigma tertinggal di berkas siswanya. Setelah ditahan di kantor polisi, dia dipukuli oleh ayahnya ketika dia kembali ke rumah. Dia benar-benar berperilaku baik baru-baru ini dan tidak pernah berani memprovokasi Qinlang dan Susihan lagi. Zheng Feiyu sangat terkejut ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Chen Mengyu. Tak disangka Susihan dan Qinlang ternyata punya anak. Dan mereka adalah kembar 3. Dewinya benar-benar melahirkan bayi untuk Qinlang. Zheng Feiyu duduk di sofa dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan di grup. Saudara-saudara, aku mengadakan pesta malam ini, datang dan minum bersamaku. Hatiku benar-benar hancur. Di sekolah Liu Xiliang Xiaoji dan Lin Jing keluar dan menyapa Qinlang. Qinlang tersenyum dan mengangguk. Murid Qin menyiksa anjing tepat di pintu masuk gedung pengajaran kita. Sihan, kamu sangat beruntung, kata Liang Xiaoji sambil tersenyum. Lin Jing juga tampak iri dan mendorong kacamatanya ke atas dan berkata liburan musim panas akan segera tiba. Sihan bilang kalian akan kembali bertemu orang tua kalian. Saya berharap yang terbaik untuk kalian dan berharap bisa minum anggur pernikahan kalian segera. Liu Xi berkata kalian harus kembali selama liburan musim panas, kami akan bertemu kalian saat sekolah dimulai semester depan. Qinlang dan Susihan mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan kemudian keluarga dan Bibi Wang berjalan keluar sekolah bersama-sama. Ujian akhir semuanya diadakan pada waktu yang sama. Ketika Qinlang dan yang lainnya masuk, para siswa sedang mengikuti ujian dan kampus itu sunyi dan kosong, tetapi sekarang jalanan penuh dengan siswa. Qinlang dan Susihan mendorong 3 anak, menarik banyak perhatian. Siswa yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Wah, bayi-bayi yang lucu sekali. Bukankah ini si cantik kelas 2 di sekolah kita? Dia kembali untuk ujian, kenapa dia mendorong kereta bayi? Jadi si cantik sekolah tidak masuk kelas semester ini? Apakah dia pulang untuk menikah dan punya anak? Dan dia melahirkan bayi kembar 3? Ya Tuhan, 3 bayi dalam satu kelahiran. Kesuburannya sangat kuat. Aku sangat iri. Sekarang negara mendorong orang untuk memiliki 3 anak. Si cantik sekolah melahirkan 3 anak sekaligus, menghemat masalah memiliki 2 anak. Aku sangat iri. Susihan mendengarkan perkataan semua orang dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah kembali ke rumah, Qinlang pergi memasak sementara Susihan dan Bibi Wang bermain dengan ketiga anak kecil itu di ruang tamu. Anak-anak kecil itu pergi jalan-jalan dan tertidur karena kelelahan setelah bermain beberapa saat. Bibi Wang dan Susihan mengembalikan bayi-bayi itu ke dalam box bayi di kamar tidur utama. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, Susihan membiarkan Bibi Wang pulang lebih awal. Setelah ketiga anak kecil itu tertidur, Susihan berjalan ke dapur dengan ponselnya.
Qin Lang sedang menyiapkan bahan-bahan. Dia mengenakan celemek merah muda yang dia beli sebelumnya, yang membuatnya terlihat sedikit imut. Dia tampak sangat terampil dan serius saat menundukkan kepalanya untuk mencuci sayuran. Su Shihan tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan takjub. Qin Lang sudah tahu bahwa dia akan datang melihat bahwa dia tidak masuk dan ada sepasang mata yang menatap lurus ke arahnya dari belakang. Qin Lang tersenyum dan berkata apakah terlihat bagus. Su Shihan ketahuan mengintip wajahnya memerah dan dia dengan cepat berkata aku Xiao Xiao baru saja mengirimku pesan. Dia bilang dia pergi ke dealer mobil hari ini dan bertanya tentang detail mobilnya. Mobil uji coba belum pernah terdaftar jadi proses pembeliannya tidak berbeda dengan mobil baru akan sangat nyaman. Qin Lang tidak melanjutkan topik lebih jauh setelah perubahan subjek yang begitu tiba-tiba. Lagi pula, ibu dari anak mereka terlalu mudah malu. Itu bahkan lebih baik, jika pengemudi yang ditunjuk mendapatkan plat nomor, itu akan melibatkan masalah pengalihan kepemilikan yang sangat merepotkan. Yah, Xiao Xiao juga bilang begitu. Dia bilang dia sudah meminta cuti 1 hari besok. Jika kita ingin mendapatkan mobilnya lebih awal, sebaiknya kita pergi lebih awal karena akan memakan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan formalitasnya. Kemudian kita akan berangkat pukul 8 besok dan membawa ketiga bayi itu bersama kita untuk memeriksa mobilnya. Su Shihan mengangguk oke. Keesokan paginya Su Shihan meminta Bibi Wang untuk tidak datang hari ini karena dia harus pergi keluar untuk melihat mobil. Setelah dia dan Qin Lang sarapan, mereka naik taksi ke dealer mobil bersama ketiga anak mereka. Mereka setuju untuk bertemu di dealer mobil dan kemudian meminta teman manajer Lin Xiao untuk mengantar mereka langsung ke toko 4S yang hanya beberapa menit dari dealer mobil. Qin Lang naik taksi langsung ke dealer. Dia keluar lebih dulu, mengambil kereta dorong dari bagasi dan menyimpannya, lalu masuk ke mobil untuk menjemput bayi-bayi di pelukan Su Shihan. Mobil Lin Xiao baru saja tiba. Dia memarkir mobil di tempat parkir dan segera berlari dengan gembira, anak-anak baptis dan putri-putri baptis. Apakah kalian ingin menjadi ibu baptis kalian? Ketiga anak kecil itu telah berkendara di dalam mobil sepanjang jalan dan ketika mereka tiba-tiba dikembalikan ke kereta dorong yang familiar, mereka langsung bertepuk tangan dengan gembira. Mungkin karena mereka tahu bahwa keluarga mereka akan datang untuk melihat mobil hari ini, ketiga anak kecil itu sangat bersemangat. Ketika Lin Xiao menggoda mereka, ketiga harta kecil itu mulai mengoceh dengan gembira. Seorang pria dengan kemeja dan celana panjang putih berjalan keluar dari dealer mobil dan melambai pada Lin Xiao. Lin Xiao. Saudara Zheng. Lin Xiao berdiri dan melambai pada pihak lain. Bab 112 saya bertemu Zhang Ping saat membeli mobil. Qin Lang kamu punya bayi. Ini adalah sahabat terbaikku Su Shihan dan ini suaminya Qin Lang dan ketiga bayi mereka yang lucu, anak baptis dan anak baptisku. Ini teman baik yang kuceritakan padamu, Zheng Yuan. Halo. Halo. Setelah mengucapkan halo, Zheng Yuan membawa mereka mengunjungi dealer mobil. Lin Xiao memperkenalkan mereka dari belakang. Ini adalah dealer mobil terbesar di Zonghai. Bisnisnya berkembang pesat. Tidak hanya menjual mobil baru dan bekas, kami juga menyediakan layanan modifikasi dan perbaikan profesional. Sebagian besar penggemar motor di Zonghai adalah pelanggan tetap dealer ini. Tapi ketika Anda membeli mobil baru, lebih baik pergi ke toko 4S. Layanan purna jualnya lebih dapat diandalkan. Mobil-mobil yang akan kita lihat nanti berasal dari toko 4S yang bekerja sama dengan dealer mobil. Lin Xiao mengatakan ini dengan suara rendah kepada Su Shihan dan Qin Lang. Setelah melihat-lihat dealer mobil, mereka naik mobil dealer ke toko BMW 4S. Zheng Yuan sangat akrab dengan manajer di sana. Setelah perkenalan singkat, dia mengajak Qin Lang dan yang lainnya untuk melihat mobil. BMW 540i yang terlihat benar-benar baru dengan bodi hitam. Karena mobil ini dijual dan mengetahui bahwa Anda akan datang hari ini, kami membersihkan dan mendisinfeksi kendaraan ini luar dan dalam kemarin sore, kata manajer toko 4S. Qin Lang dan Su Shihan berjalan mengelilingi mobil dan melihatnya. Lin Xiao menunjuk ke jarak tempuh di dashboard dan berkata, ini adalah jarak tempuh yang dipantau oleh GPS bawaan mobil. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Zheng Yuan, 2045 km. Saya telah mengendarai mobil uji coba ini selama setahun, jadi data ini relatif normal. Seharusnya tidak ada masalah. Saya baru tahu kemarin bahwa mobil ini belum pernah didaftarkan, jadi tidak mungkin mobil ini dalam bahaya. Nanti saya akan bertanya kepada Zheng Yuan apakah mobil ini pernah diperbaiki. Saya juga akan memeriksa mesin dan bumper belakang mobil. Anda dapat melihat interior mobil terlebih dahulu untuk melihat apakah itu tipe yang Anda sukai. Su Shihan mengangguk, membuka pintu mobil, dan ingin masuk bersama Qin Lang untuk mencobanya. Saat ini, Yu Tong merasa tidak senang dan tiba-tiba mulai menangis. Qin Lang dan Su Shihan bergegas melihat anak itu, hanya untuk menemukan bahwa si kecil berpura-pura menangis. Hanya ada guntur tetapi tidak ada hujan. Wajah kecilnya bersih dan tidak ada air mata di matanya. Dia baru saja menangis dengan sengaja untuk menarik perhatian orang tuanya. Ketika dia melihat Qin Lang dan Su Shihan datang, si kecil segera mengulurkan tangan untuk meminta pelukan. Qin Lang tersenyum dan berkata, sepertinya putri kecil ingin memeriksa mobil baru sendiri.
Susihan juga tersenyum dan berkata kalau begitu, mari kita gendong anak itu dan melihat mobilnya bersama-sama. Qin Lang menggendong Xuan Xuan dan Yutong, Susihan menggendong Kexin, dan anak-anak kecil itu duduk di mobil baru. Mereka langsung melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan mata besar mereka, mengoceh sesuatu. Lin Xiao menjulurkan kepalanya dan berkata, "Hei, sepertinya anak baptis dan putri baptisku sedang mendiskusikan sesuatu." Anak-anak kecil berbicara sebentar dan tiba-tiba mereka semua tertawa bahagia. Lin Xiao bertepuk tangan mendekat ke Susihan dan berkata mobilnya baik-baik saja. Kemudian dia meninggikan suaranya dan berkata sambil tersenyum, bayi-bayi itu juga sangat puas dengan mobilnya Sihan. Qin Lang, bagaimana menurutmu? Qin Lang dan Susihan memandangi anak-anak dan tertawa. Qin Lang berkata, ini bagus. Pemandangan ini begitu indah sehingga mata Zhang Ping tertarik begitu dia berjalan ke pintu. Dia menerima pemberitahuan tadi malam bahwa Qin Lang dan teman-temannya telah membuat janji untuk datang dan melihat mobil uji coba sekitar pukul 8 pagi. Dia memasang alarm dan bangun sekitar pukul 7 pagi, tetapi karena kemacetan lalu lintas di pagi hari, dia sedikit terlambat. Qin Lang dan teman-temannya sudah tiba. Ada seorang gadis cantik di sebelah Qin Lang yang berdiri sangat dekat dengannya dan mereka berdua memegang 3 anak di lengan mereka. Zhang Ping tertegun dan tidak bisa tidak melihat lagi. Dia benar-benar tidak salah lihat. Qin Lang tidak hanya memiliki pacar tetapi juga 3 anak. Zhang Ping tersenyum merasa bahagia untuk ayah Qin. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil foto. Dia hendak mengirimkannya ke ayah Qin tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak tahu apakah anak itu adalah anak Qin Lang. Terlebih lagi, ada gadis lain yang berdiri di sebelah Qin Lang. Kombinasi ini membuatnya sedikit tidak yakin. Dia memutuskan untuk menunggu dan bertanya kepada Qin Lang tentang foto ini sebelum membuat rencana apapun. Setelah menyimpan foto itu, Zhang Ping meluruskan pakaiannya dan berjalan ke toko 4S. Ketika dia melewati Qin Lang, dia pura-pura terkejut dan memanggil Qin Lang. Qin Lang berbalik ketika mendengar suara itu dan melihat orang yang datang. Dia bertanya, Paman Zhang. Kebetulan sekali, saya datang ke sini untuk melakukan servis mobil saya, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu denganmu. Qin Lang, apakah kamu sedang melihat-lihat mobil? Dia tidak menyebutkan ayah Qin yang memintanya untuk melakukan serangan mendadak. Begitu Qin Lang melihat Paman Zhang dan teringat anak dalam gendongannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang terjadi hari ini. Terlebih lagi meskipun kemampuan akting Paman Zhang bagus barusan, Qin Lang masih merasa bahwa sebagian besar kebetulan itu dibuat oleh manusia. Paman Zhang telah tinggal di sana selama 6 bulan terakhir. Mengapa dia memilih hari ini untuk melakukan perawatan setelah kembali ke Zhonghae? Dan mengapa dia bangun pagi-pagi sekali? Qin Lang tahu pekerjaan Zhang Ping. Karena dia sering bekerja siang dan malam untuk menulis, dia jarang bangun di pagi hari. Bahkan jika dia ingin melakukan perawatan, dia tidak akan datang ke bengkel 4S pagi-pagi. Oleh karena itu, jika tebakannya benar, seharusnya ayah Qin yang khawatir dan meminta Paman Zhang untuk datang dan melihat. Bagaimanapun, ayah Qin telah menyebutkan masalah ini di telepon sebelumnya. Qin Lang tidak menyalahkan ayahnya dalam hatinya. Dia tahu bahwa ayahnya khawatir tentangnya. Bagaimanapun, membeli mobil adalah masalah besar. Jadi Qin Lang memperkenalkan dengan murah hati, Paman Zhang, ini pacar saya, Susihan, 3 ini adalah bayi kami, dan ini teman baik Sihan, Lin Xiao. Kami di sini untuk melihat mobil hari ini dan berencana untuk membeli mobil untuk transportasi. Zhang Ping hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia mendengar ini. Dia memang baru saja menduga bahwa ini pasti anak dan pacar Qin Lang, tetapi dia masih terkejut mendengar Qin Lang mengakuinya sendiri. Dari maksud Qin Lang di telepon, dia mungkin belum tahu tentang anak itu. Dan mereka kembar 3, Lao Qin pasti sangat bahagia. Zhang Ping menyapa mereka dengan senyuman, mengulurkan tangan untuk bermain lembut dengan tangan bayi-bayi itu. Anak-anaknya sangat lucu. Qin Lang, apakah kamu melahirkan sepasang kembar 3? Ya, ini Qin Xuan yang tertua, ini Qin Yutong yang kedua, dan ini Qin Kexin yang ketiga. Nama yang bagus, Qin Lang. Aku tidak menyangka bahwa aku baru berada di sana selama setengah tahun, dan begitu aku kembali, anak-anakmu sudah lahir semua. 3 bayi itu sangat lucu. Apakah mereka lebih dari 2 bulan? Zhang Ping memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Ya, 2,5 bulan. Pada saat ini Zheng Yuan datang dan memanggil Lin Xiao, Qin Lang dan yang lainnya untuk pergi ke area perawatan kendaraan, mengangkat mobil, dan memeriksa sasis di bawah mobil. Karena sebagian besar suku cadang mobil berada di bawah mobil, jika Anda ingin melihat apakah mobil telah menjalani perbaikan besar, Anda harus mengangkat mobil dan melihat sasisnya sehingga semua suku cadang mobil dapat dilihat dengan jelas. Lin Xiao dan Zheng Yuan sangat memahami hal ini. Orang yang tidak tahu banyak tentang mobil mungkin hanya bisa melihat tingkat keausan pada ban dan apakah ada paku del, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti bagian lain. Qin Lang bertemu dengan seorang kenalan lagi jadi Lin Xiao berkata dia akan pergi untuk melihat mobilnya. Melihat Zhang Ping dan Qin Lang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Susihan berkata, aku akan membawa anak-anak dan Xiao Xiao bersamaku. Oke, Qin Lang mengangguk. Bab 113 Qin Lang, kamu melahirkan bayi tanpa membuat suara apapun.
Mereka memasukkan kembali anak itu ke kereta dorong dan hendak pergi ketika Xuan Xuan tiba-tiba mulai menangis. Dia menatap Qin Lang dengan sepasang mata dan meneteskan 2 air mata keengganan. Qin Lang mengangkat Xuan Xuan dan berkata, kamu pergi, aku akan menggendong Xuan Xuan. Oke, Su Shihan dan Lin Xiao mendorong Ke Xin dan Yu Tong ke area perawatan untuk memeriksa sasis mobil. Qin Lang menggendong Xuan Xuan dan Zhang Ping ke stand Lounge terdekat. Zhang Ping ingat bahwa dia memiliki misi untuk diselesaikan, jadi dia duduk dan bertanya kepada Qin Lang, kamu telah menyembunyikan banyak hal dari Paman Zhang. Anak itu sudah sebesar ini dan jika Paman Zhang tidak kebetulan melihatnya hari ini, dia mungkin tidak akan mengetahuinya. Qin Lang tersenyum dan berkata, bukankah Paman Zhang pergi ke selatan untuk memulihkan diri dalam 6 bulan terakhir? Dia tidak di Zonghai. Jika aku tahu bahwa Paman Zhang sudah kembali, aku pasti akan membawa bayi-bayi itu untuk mengunjungi Paman Zhang. Baiklah, apakah orang tuamu tahu? Zhang Ping tahu bahwa orang tua Qin tidak tahu tentang ini, jadi dia akan bertanya kepada mereka mengapa Qin Lang tidak memberitahu orang tua Qin tentang hal sebesar memiliki anak. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Aku berencana membawa pacar dan anak-anakku kembali saat liburan musim panas untuk memberikan kejutan pada orang tuaku. Punya bayi itu masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahu mereka sebelumnya? Ceritanya panjang. Apakah kamu takut orang tuamu tidak akan setuju? Sejujurnya Paman Zhang, saya baru tahu pacar saya hamil anak saya 2,5 bulan yang lalu. Dia keras kepala dan menolak untuk memberitahu saya. Saya tidak punya pilihan selain memberitahunya ketika dia akan melahirkan. Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Ketika Zhang Ping mendengar ini, dia tahu pasti ada banyak lika-liku di sini. Dia tahu bahwa Qin Lang tidak sengaja menyembunyikannya dari orang tua Qin, juga orang tua Qin tidak setuju dengan Qin Lang yang mencari pacar untuk memiliki anak. Dia merasa lega dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir, dan sekarang saya pikir kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Bayi-bayi itu juga dibesarkan agar gemuk dan putih. Lihatlah Xuan-Xuan kita, dia anak yang sangat gemuk, sangat tampan, dan sangat mirip denganmu ketika kamu masih kecil. Saat dia mengatakan itu, Zhang Ping tersenyum dan menggoda Xuan-Xuan di pelukan Qin Lang. Qin Lang juga tersenyum dan menggoda bayi itu. Zhang Ping terus bertanya, Qin Lang, kamu sekarang mahasiswa tahun kedua dan pacarmu terlihat cukup muda. Apakah dia juga seorang pelajar? Apakah kalian teman sekelas? Qin Lang menggelengkan kepalanya, dia bukan teman sekelas, dia dari Universitas Zonghai di sebelah sama seperti saya, dia akan menjadi mahasiswa tingkat 3 di semester kedua tahun ini. Universitas Zonghai itu universitas unggulan lumayan, tapi pacarmu melahirkan anak tahun ini, jadi bukankah itu akan menunda studinya? Tidak, Qin Lang tersenyum dengan sedikit kebanggaan di matanya. Shihan adalah seorang siswa top setelah dia tahu dia hamil. Dia menyelesaikan kredit semester 2-nya dalam 1 bulan, setelah itu dia tidak harus pergi ke sekolah, dia hanya kembali ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir 2 hari yang lalu. Luar biasa, kamu menyelesaikan semua mata kuliah tingkat 2 dalam 1 bulan dan mendapatkan kreditnya. Kamu benar-benar seorang master akademik, Qin Lang, kamu sangat beruntung. Pacarmu tidak hanya cantik, tetapi juga seorang master akademik. Dia juga bersedia melahirkan anak kembar 3 untukmu saat ini. Gadis sebaik ini pasti membuat orang sangat iri. Apakah kamu berencana untuk langsung kembali selama liburan musim panas untuk memberi kejutan besar kepada orang tuamu? Qin Lang mengangguk, ya, tetapi kita harus pergi ke rumah Shihan dulu selama liburan musim panas. Setelah bertemu dengan orang tuanya, kita akan kembali ke kota Sao. Zhang Ping mengerti dan berkata, baiklah Qin Lang, kamu sudah menjadi seorang ayah sekarang. Kamu benar-benar sudah dewasa dan menjadi bijaksana. Paman Zhang senang untukmu, jangan khawatir. Paman Zhang pasti tidak akan memberitahu orang tuamu tentang apa yang dilihatnya tentang anak-anak hari ini. Aku akan bekerja sama denganmu dan memberi mereka kejutan besar ketika saatnya tiba. Terima kasih, Paman Zhang. Kenapa kamu begitu sopan pada pamanmu? Qin Lang, kamu membeli mobil hanya supaya kamu bisa menyetir pulang ketika saatnya tiba kan? Benar-benar nyaman punya mobil dengan 3 anak. Tapi mobil yang baru saja kamu lihat itu tidak murah. Harganya sekitar 600.000 kan? Apakah kamu punya cukup uang? Jika tidak, pamanmu punya sedikit. Kamu harus membayar bunga pinjaman, tetapi pamanmu akan meminjamkannya kepadamu tanpa bunga. Zhang Ping tulus dan dia juga ingin membantu ayah Qin mencari tahu dari mana uang Qin Lang berasal. Lagi pula, sangat mengejutkan bahwa seorang mahasiswa tahun kedua tiba-tiba dapat membeli mobil senilai lebih dari 600.000 yuan. Qin Lang berkata, tidak perlu Paman Zhang, ini adalah mobil uji coba di toko, hanya lebih dari 500.000 yuan sudah cukup. Saya sudah menyiapkan uang yang dibutuhkan. Kamu sudah menyiapkan lebih dari 500.000 yuan. Qin Lang, paman punya pertanyaan untukmu. Jangan salahkan aku karena membayangkan hal-hal. Kamu sekarang di sekolah. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Paman Zhang, saya belajar sedikit kerajinan ukir dan baru-baru ini membuka studio ukir di dekat kota universitas. Tetapi semua uang ini diperoleh dari menjual 2 pasang ukiran kenari. Dia tidak membawa kenari hari ini, tetapi untungnya ponselnya memiliki banyak foto toko dan ada juga foto promosi di akun resmi toko. Qin Lang menunjukkan telepon itu kepada Zhang Ping. Zhang Ping terkejut ketika dia melihat foto-foto toko dan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia melihat harta karun toko itu ukiran kenari di belakang.
Qin Lang tidak perlu merendah di depan Paman Zhang ini. Bukan hanya keterampilan kecil, ukiran kenari ini sangat bagus. Saya tidak tahu banyak tentang bidang ini, tetapi saya tahu bahwa barang-barang di dunia benda pusaka itu mahal, apalagi kerajinan Anda bahkan lebih berharga. Qin Lang, aku tidak menyangka kamu sudah banyak berubah setelah tidak bertemu selama setengah tahun. Sekarang Paman Zhang sangat senang melihatmu. Kamu sangat menjanjikan. Kamu pasti akan melakukan lebih baik daripada yang dilakukan orang tuamu ketika mereka masih muda. Paman Zhang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Qin sebelumnya dan Qin-Lang telah kembali ke kampung halamannya bersama ayah dan ibu Qin dan telah mengalami beberapa kesulitan. Sekarang melihat bahwa Qin-Lang sangat mampu, dia benar-benar bahagia untuk keluarga mereka. Qin-Lang tersenyum dan berkata, kami baru saja memulai sekarang, Paman Zhang. Akun resmi yang baru saja saya rekomendasikan kepada Anda berasal dari toko. Kami tidak akan berada di sini selama liburan musim panas. Jika Anda masih di Zonghai semester depan, Anda bisa datang ke toko untuk bermain. Zhang Ping mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan memberimu amplop merah pembukaan besar ketika saatnya tiba. Ngomong-ngomong Qin-Lang, aku kenal seorang teman yang merupakan anggota asosiasi kenari Wenwan Zonghai. Dia bilang asosiasi mereka penuh dengan penggemar kenari Wenwan dan pasti ada banyak pelanggan potensialmu. Dengan keterampilan mengukir kenarimu yang bagus, seharusnya tidak masalah bagimu untuk bergabung dengan asosiasi tersebut. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu satu sama lain? Tidak perlu, Paman Zhang. Ketika toko dibuka terakhir kali, beberapa orang dari asosiasi kenari Wenwan Zonghai datang. Sekretaris mereka, Wang, bertanya apakah aku ingin bergabung. Tapi aku merasa bergabung dengan asosiasi akan menjadi banyak pekerjaan dan aku cukup sibuk akhir-akhir ini, jadi aku menolak saat itu. Zhang Ping memandang Qin-Lang dengan heran dan berkata, Paman Zhang tidak menyangka bahwa Qin-Lang, kamu benar-benar luar biasa sekarang. Ukiran kenarimu sangat bagus. Asosiasi Benda Cagar Budaya pasti sudah memperhatikannya sebelum aku, haha. Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis toko masa depanmu. Saat itu, kamu mungkin sudah sukses sebelum lulus kuliah. Qin tua akan bangun sambil tertawa dalam mimpinya jika dia memiliki putra yang menjanjikan seperti kamu. Setelah mereka berdua bersama untuk sementara waktu, Zhang Ping menemani Qin-Lang untuk melihat mobil itu. Dia tidak lupa bahwa Lao Qin memintanya untuk datang membantu menjaga mobil. Bab 114 Susihan menantikan untuk bertemu dengan calon mertuanya 5 lagi. Melihat Qin-Lang dan Zhang Ping datang bersama, Susihan memandang Qin-Lang dengan sedikit khawatir. Zhang Ping pergi ke sana untuk melihat mobil itu. Qin-Lang mengambil kesempatan untuk memegang tangan Susihan dan menghiburnya. Tidak apa-apa, aku sudah menjelaskannya kepada Paman Zhang. Lagi pula, aku tidak ingin menyembunyikan urusan bayi dari orang tuaku. Aku hanya ingin memberi mereka kejutan. Paman Zhang bilang dia tidak akan memberitahu orang tuaku sebelumnya dan... Qin-Lang berhenti, menundukkan kepalanya, dan berbisik di telinganya, Paman Zhang sangat puas denganmu. Dia bilang bahwa merupakan berkat besar bagiku untuk memiliki pacar sebaik dirimu. Saat dia berbicara, napas hangatnya menyentuh daun telinganya. Susihan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mendengar itu. Di sana Zhang Ping sedang membungkuk dan menghibur anak-anak. Halo bayi-bayi, aku kakek Zhang kalian. Qin-Lang, Suan-Suan sangat mirip denganmu ketika kamu masih kecil. Kedua putri kecil itu juga mirip denganmu. Mata mereka seperti ibu mereka. Mata mereka yang besar dan berair sangat cantik. Orang tua Anda pasti akan sangat gembira ketika mereka melihat ketiga anak yang menggemaskan ini. Ketika Qin-Lang mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan reaksi orang tuanya. Melihat 3 bayi lucu, orang tua pasti sangat bahagia, kan? Benar-benar tidak sabar untuk pulang ke rumah. Susihan juga sangat menantikannya. Dia bertanya-tanya apakah calon mertuanya akan sangat menyukai anak-anak kecil itu ketika mereka melihat mereka. Anak-anak itu sangat lucu, mereka pasti akan menyukainya, kan? Bagaimana denganku, apakah mereka akan menyukai? Dalam hati Susihan, dia juga diam-diam menantikan untuk pulang bersama Qin-Lang. Lin Xiao sudah selesai melihat mobil dan bertepuk tangan sambil berkata oke mobil ini bagus dalam segala hal dan tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Zhang Ping baru saja melihat mobil itu dan berkata ya, meskipun ini adalah kendaraan uji coba selama setahun, itu tidak terdaftar dan hanya diuji coba di area tertentu. Pemeliharaan keseluruhan mobil sangat baik sehingga Anda dapat membelinya. 2 orang yang tahu tentang mobil mengatakan itu bukan masalah. Qin-Lang tersenyum dan berkata kalau begitu mari kita selesaikan. Manajer toko 4S membawa Qin-Lang untuk menangani prosedur terkait pembelian mobil. Lin Xiao mengedipkan mata pada Zheng Yuan yang langsung setuju untuk pergi bersama dan Zhang Ping juga ikut bersamanya. Susihan dan Lin Xiao tinggal untuk merawat ketiga anak itu. Begitu mereka pergi, Lin Xiao langsung berkata, Sihan, siapa Paman Zhang itu bagi Qin-Lang? Mereka sepertinya sangat dekat. Qin-Lang baru saja memberitahuku bahwa dia adalah teman lama orang tuanya. Mereka telah berhubungan selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang sangat baik. Jika dia melihat kamu punya anak, apakah dia akan segera memberitahu orang tua Qin-Lang? Orang tuanya mungkin belum tahu tentang ini kan? Lin Xiao terkejut.
Susihan tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Qin Lang sudah mengurusnya. Paman Zhang berjanji padanya untuk tidak memberitahunya dulu dan memberikan kejutan kepada orang tuanya ketika saatnya tiba. Selain itu, Qin Lang tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya dari orang tuanya sejak awal. Dia bilang bahwa kebersamaan kita adalah hal yang benar dan memiliki bayi adalah kebahagiaan yang luar biasa. Orang tuaku akan menerimanya dan akan sangat bahagia. Melihat ekspresi manisnya, Lin Xiao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ceka, lihat caramu berbicara tentang Qin Lang. Kamu benar-benar sangat menyukai Qin Lang sekarang. Susihan tersenyum lebih bahagia dan berkata dia pantas mendapatkannya. Lin Xiao mengusap perutnya dan berkata hentikan. Aku sudah kenyang dengan gelombang makanan anjing ini. Tolong jangan beri aku makan lagi. Aku tahu Qin Langmu sangat baik, tetapi kamu tidak perlu menyebutnya setiap hari. Aku tidak bisa menahannya, kata Susihan. Lin Xiao tersenyum dan berkata, tetapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku pikir orang tua Qin Lang pasti mudah bergaul. Kamu akan segera kembali menemui mereka? Apakah kamu gugup? Susihan mengangguk pelan, sedikit, tetapi lebih dari itu adalah antisipasi. Qin Lang sangat baik, orang tuanya pasti mudah bergaul. Setengah jam kemudian, Qin Lang kembali. Lin Xiao baru saja meminta Zheng Yuan untuk pergi bersamanya untuk membahas harga lagi. Mobil ini bagus dalam segala aspek. Karena ini adalah konfigurasi teratas, harga luar mobil baru hanya lebih dari 600.000. Karena mobil ini telah diuji coba selama setahun, awalnya dihargai 520.000 yang hampir 100.000 lebih murah. Tetapi barusan Zheng Yuan dan Zhang Ping membantu menurunkan harga dan akhirnya Qin Lang mendapatkan mobil itu seharga 500.000. Asuransinya sangat lengkap, total biayanya adalah 15.106 yuan. Toko 4S akan membantu dengan plat nomor sementara dan pajak pembelian. Plat nomor sementara dapat diperoleh sore ini. Qin Lang secara khusus meminta plat nomor sementara lintas provinsi karena dia akan berkendara dari Zhonghai ke Yancheng dan kemudian berkendara dari Yancheng kembali ke kota Shao, Provinsi Hunan, jadi dia akan membutuhkan plat nomor sementara lintas provinsi untuk berkendara. Pihak lain mengatakan tidak masalah. Mobil kemudian akan dikirim ke kantor pengelolaan kendaraan di toko 4S untuk pemeriksaan serta proses asuransi dan masalah plat nomor sementara. Akan membutuhkan waktu sekitar pukul 3 sore untuk mendapatkan mobil dan sekarang baru pukul 11 pagi. Ada restoran di toko BMW 4S, tetapi Qin Lang tetap memutuskan untuk makan di luar. Paman Zhang ada di sana dan Lin Xiao juga banyak membantu dengan pembelian mobil serta Zheng Yuan. Namun karena mereka harus mengambil mobil pada sore hari, mereka tidak berjalan terlalu jauh dan menemukan restoran yang bagus di dekatnya untuk makan siang. Kami memesan kamar pribadi, memesan meja penuh hidangan dan makan serta mengobrol bersama. Zhang Ping sedang makan ketika dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari ayah Qin. Lao Qin, bagaimana Lao Zhang, apakah kamu sudah melihat Qin Lang? Zhang tua melirik Qin Lang dan Susihan di sebelahnya. Qin Lang sedang mengambilkan makanan untuk Susihan dengan lembut dan perhatian. Lao Zhang, ya, mobilnya sudah dibeli dan saya sedang menunggu formalitasnya. Qin Lang mengundang saya makan malam di dekat sini. Ayah Qin, mobilnya sudah dibeli? Sudahkah kamu melihatnya? Lao Zhang, saya sudah melihatnya. Mobilnya cukup bagus dan ini test drive tanpa plat nomor. Kebanyakan orang tidak bisa membelinya. Qin Lang diperkenalkan oleh seorang teman. Lao Qin, kamu terlalu khawatir. Menurutku, Qin Lang adalah anak yang sangat dapat diandalkan sekarang dan bisa menangani semuanya sendiri. Ayah Qin, jangan terus memujinya, aku takut dia jadi sombong. Bagaimana dengan uangnya? Sudahkah kamu menanyakannya untukku? Lao Zhang, ya, saya sudah menanyakannya. Saya sudah melihat foto-foto toko Qin Lang dan mengikuti akun resminya. Tokonya berjalan dengan sangat baik. Harta karun tokonya, ukiran walnut, sangat berharga, bahkan saya yang tidak mengerti pun berpikir itu berharga. Pasti tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan padamu. Lagi pula, bahkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Walnut Wenwan Zhonghai secara pribadi mengundang Qin Lang Anda untuk bergabung dengan asosiasi. Saya juga bertanya kepada anggota asosiasi dan ini benar. Qin Lang Anda benar-benar luar biasa sekarang. Jadi dia menghasilkan banyak uang sekarang karena dia menjual ukiran dengan cara yang jujur. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah melihat kata-kata ini, ayah Qin menghela napas lega dan merasa sangat bangga. Putranya sangat sukses dan mampu sehingga dia sebagai seorang ayah hampir tidak bisa beradaptasi dengannya. Aku sangat ingin liburan musim panas tiba agar aku bisa melihat anakku. Memikirkan instruksi Qin Ma, Qin Dat bertanya lagi, apakah Qin Lang pergi sendiri hari ini? Zhang Ping, dia membawa pacarnya, dia sangat cantik dan seorang siswa terbaik. Dia belajar di Universitas Zhonghai dan berada di kelas yang sama dengan Qin Lang. Ketika ayah Qin melihat ini, dia dengan bersemangat segera menelepon ibu Qin. Bab 115 itu pasti menantu perempuanku 5 lagi. Dia menunjukkan percakapan antara dirinya dan Lao Zhang kepada Qin Ma. Setelah membacanya, Qin Ma berkata dengan bersemangat, lalu apa yang kita duga itu benar? Sudah kubilang, gadis cantik hari itu pasti menantu perempuan kita. Ayah Qin memikirkan taruhan itu dan berkata, belum pasti. Lao Zhang bilang itu terlihat bagus, tapi kita belum melihat fotonya.
Mereka sedang makan malam bersama, mengapa kita tidak membiarkan Lao Zhang mengambil gambar? Ibu Qin sangat ingin tahu tentang menantunya. Ayah Qin menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jika mereka tahu, anak itu akan malu dan Lao Zhang akan malu. Selain itu, akan menjadi bencana jika menantu kita memiliki kesan buruk tentang kita. Ya, kalau begitu berhenti merekam. Tapi aku pikir indera keenamku benar. Itu pasti menantuku. Lao Qin, tunggu saja dan cuci piring. Ibu Qin berjalan kembali ke dapur dengan gembira. Beberapa pekerja instalasi datang ke rumah dan sedang memasang alat penjernih air dan kulkas baru yang mereka beli 2 hari lalu. Langkah Ibu Qin menjadi lebih ringan ketika dia memikirkan putra dan menantunya yang akan kembali dalam beberapa hari. Tanda pisah. Pukul 3 sore, Qin Lang dan Su Xihan kembali ke toko 4S. Karena bisnis ini diperkenalkan oleh dealer mobil yang bekerja sama dan Qin Lang membayar lunas secara langsung, yang sangat mudah, pemilik toko 4S menyiapkan upacara pemotongan pita untuk mereka. Zhang Ping tersenyum dan berkata, saya tidak mendapatkan perlakuan seperti ini ketika saya membeli mobil. Qin Lang, kamu benar-benar hebat. Pergi dan potong pitanya, aku akan mengambil gambar untukmu. Lin Xiao juga mengeluarkan ponselnya, aku akan mengambil foto juga dan mengirimkannya kepadamu nanti, Xihan. Itu adalah upacara pemotongan pita yang meriah dengan semua karyawan di toko 4S bertepuk tangan. Mereka juga menyiapkan karangan bunga untuk memberi selamat kepada Qin Lang dan Su Xihan atas mobil baru mereka. Pada saat ini Zhang Ping juga mengeluarkan amplop merah yang telah dia siapkan untuk makan siang dari sakunya. Pertama kali saya melihat anak-anak, saya sebagai seorang kakek memberi mereka amplop merah kecil. Sambil mengatakan ini, dia tersenyum dan meletakkan 3 amplop merah di tangan anak-anak satu persatu. Begitu Kesin melihat amplop merah, matanya langsung berbinar dan dia dengan senang hati mengulurkan tangan untuk meraihnya. Xuan-Xuan dan Yutong tidak tertarik dengan ini. Xuan-Xuan hanya memegang amplop merah dengan patuh. Yutong meletakkan amplop merah langsung di kereta dorong dan berbalik untuk tersenyum pada Su Xihan. Qin Lang menghampiri dan berkata, Paman Zhang, Anda terlalu sopan. Ini sudah menjadi tugasku, kata Zhang Ping sambil tersenyum. Kedua keluarga memiliki hubungan yang begitu baik. Qin Lang tahu bahwa dia harus menerima amplop merah itu. Jadi dia berkata kepada bayi-bayi itu, sayangku, apakah kalian masih ingat gerakan ciuman terbang yang ayah ajarkan kepada kalian? Kakek Zhang telah memberi kalian amplop merah. Kalian bisa berterima kasih kepada kakek Zhang dengan ciuman terbang. Qin Lang berkata sambil menunjukkannya kepada anak-anak kecil. Ketiga bayi itu memperhatikan gerakan ayah mereka dan dengan cepat mengingatnya, tetapi mereka tidak dapat mengingat semua gerakan yang mereka pelajari kemarin. Ketiga anak kecil itu bertingkah aneh setelah Xuan-Xuan mencium telapak tangannya. Dia benar-benar lupa langkah selanjutnya dan fokus makan tangannya. Yutong menyelesaikan seluruh rangkaian gerakan, sedangkan untuk Xiao Kexin, amplop merah di tangannya tiba-tiba jatuh begitu gadis kecil itu mengulurkan tangannya. Dia segera lupa apa yang akan dia lakukan dan berbalik untuk mencari amplop merah di mana-mana. Walaupun gerakan mereka tidak standar, penampilan lucu dari anak-anak kecil itu membuat semua orang tertawa. Qin Lang pada dasarnya telah menyelesaikan pekerjaannya dan perawatan mobil Zhang Ping juga sudah lama selesai. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Lang dan Su Xihan dan pergi. Asuransi mobil baru telah berlaku dan plat nomor sementara telah diperoleh, jadi Qin Lang bisa mengendarai mobil itu sekarang. Namun Qin Lang bertanggung jawab untuk menyetir dan Su Xihan harus mengurus 3 bayi sendirian. Itu agak berat dan anak-anak yang masih sangat kecil tidak bisa menggunakan kursi keselamatan. Melihat ini, Lin Xiao berkata, aku akan pergi denganmu. Di mana mobilmu? Su Xihan bertanya. Lin Xiao mengemudi ke sini sendirian di pagi hari. Mobilku baik-baik saja, aku sudah bermain di dealer mobil begitu lama, aku bisa menemukan seseorang untuk mengendarainya kembali untukku. Ayo pergi. Jadi sekelompok orang melaju keluar dari toko 4S dengan mobil baru. Qin Lang tidak terburu-buru untuk berkendara ke jalan tetapi parkir di tempat parkir di luar toko 4S terlebih dahulu. Meskipun dia mengendarai van untuk mengantarkan SF Express selama liburan musim dingin dan musim panas, area fungsional setiap kendaraan sedikit berbeda. Dia mengajak istri dan anak-anaknya di dalam mobil untuk membiasakan diri dengan kendaraan baru terlebih dahulu. Bayi-bayi itu masuk ke mobil dan tampak sangat bersemangat, melihat ke sana dan menyentuh ke sini. Su Xihan berinteraksi dengan bayi-bayi itu. Bayi-bayi, ayah membelikan mobil. Ini mobil baru kita. Xuan-Xuan yang berada dalam pelukan Su Xihan menjulurkan sebagian besar tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih setir di tangan Qin Lang. Qin Lang sedang melihat mobil ketika dia tiba-tiba melihat tangan putih kecil yang gemuk terulur. Dia menunduk dan melihat itu adalah tangan putranya. Dia tersenyum penuh kasih sayang memegang tangan Xuan-Xuan dan menciumnya. Apakah Xuan-Xuan kita ingin menyetir juga? Qin Lang berbalik dan ketika Xuan-Xuan melihat wajahnya, dia langsung tersenyum bodoh dan berteriak dengan gembira. Sepertinya Xuan-Xuan kita sangat suka mobil, kata Qin Lang sambil tersenyum. Su Xihan juga menatap putranya dalam pelukannya. Xuan-Xuan adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Anak laki-laki semua suka mobil, tidak peduli berapapun usia mereka. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah membuka minat bayi dalam mengemudi tuan rumah diberi hadiah keterampilan seorang pembalap.
Mengaktifkan keterampilan ini akan secara instan memungkinkan tingkat mengemudi tuan rumah mencapai tingkat balap. Qin Lang sangat gembira. Bagus sekali. Dengan keterampilan mengemudi tingkat balap, bukankah akan mudah baginya untuk mengendarai mobil pribadi biasa ini? Dia sangat percaya diri dengan keterampilan mengemudinya, tetapi ketika dia mengantarkan paket, dia mengemudi sendirian dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kadang-kadang dia bahkan bisa mengendarai van seperti mobil super. Berkendara dengan cara apapun yang menstimulasi Anda. Tapi sekarang saya harus menyetir bersama istri dan anak-anak saya, jadi saya tidak bisa main-main. Keselamatan adalah yang utama. Awalnya dia berencana untuk menghabiskan beberapa menit lagi untuk membiasakan diri dengan pengoperasian mobil, tetapi dia tidak menyangka untuk langsung mengaktifkan keterampilan seorang pengemudi veteran tingkat balap sehingga dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia segera berkata kepada sistem aktifkan keterampilannya. Dalam lebih dari 10 detik, banyak pengetahuan balap profesional dan struktur-struktural berbagai kendaraan membanjiri pikiran Qin Lang. Yang lebih mengejutkannya adalah memori otot yang mengikutinya. Tangannya jelas sama seperti sebelumnya, tetapi ketika dia memegang kemudi, dia memiliki rasa familiar yang tak dapat dijelaskan. Berbagai keterampilan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah memori otot yang terukir dalam tulangnya. Qin Lang melihat menembus mobil di depannya dalam sekejap. Dia tahu konfigurasi area fungsional mobil dan semua komponen yang tersembunyi di bawah kap dan sasis. Jika ada sesuatu yang salah dengan mobil itu, dia dapat menemukan masalahnya dan segera memperbaikinya. Keterampilan ini sungguh luar biasa. Dengan begini Anda bisa merasa lebih tenang saat berkendara di masa depan. Bahkan jika Anda berkendara di jalan tol beberapa hari kemudian, Anda tidak perlu khawatir mobilnya mogok di jalan atau mengalami masalah lain dan akan sulit mencari seseorang untuk memperbaikinya. Anda bisa memperbaikinya sendiri. Dia bisa mengemudi dan memperbaiki mobil. Dia adalah seorang pengemudi veteran sejati. Keren. Ayo pulang, Qin Lang penuh percaya diri. Dia memasang sabuk pengamannya, menyalakan mobil, dan Lin Xiao dan Su Sihan yang sedang duduk di kursi belakang sedang bermain dengan bayi-bayi. Telepon Lin Xiao berdering. Itu adalah panggilan video dari ayahnya, Lin Xiong. Bab 116 Lin Xiong, Lao Su, apakah kamu menyukai anak-anak? Ayah Lin memiliki banyak teman di Zonghai dan memiliki informasi yang baik. Hari ini dia mendengar dari seorang teman di dealer mobil bahwa Lin Xiao pergi melihat mobil hari ini dan dia pikir putrinya ingin membeli mobil baru. Setelah penyelidikan yang cermat, ternyata putri saya tidak akan membeli mobil. Dia hanya pergi ke sana dengan teman-temannya. Saya dengar mereka adalah sahabat Xiao Xiao dan suaminya. Sahabat Xiao Xiao pasti Su Sihan, tapi suami Su Sihan, mungkinkah Qin Lang? Mereka berpacaran, tetapi mereka masih pelajar, jadi mereka seharusnya tidak saling memanggil seperti itu, kan? Setelah diinterogasi lebih lanjut, Lin Xiong cukup terkejut mengetahui bahwa pemilik mobil itu memang Qin Lang. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan keterampilan yang begitu baik membuka toko di kota universitas beberapa hari yang lalu dan sekarang dia telah membayar lunas mobil BMW dengan harga pendaratan 500.000 yuan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang pemuda dengan masa depan yang menjanjikan. Lin Xiong berpikir bahwa dia dan Qin Lang memiliki sedikit persahabatan, jadi dia ingin menelepon putrinya untuk menanyakan tentang situasinya dan memintanya untuk mengirim amplop merah untuk membeli mobil, jadi dia mengirim video ini. Ketika Lin Xiao mendengar ponselnya berdering sebelum dia sempat melihat siapa yang mengirim pesan, Kesin dalam pelukannya meraih dan mengambil ponselnya. Jempol Kesin tepat berada di posisi untuk menjawab panggilan dan panggilan video terhubung. Lin Xiong tersenyum dan hendak menelepon putrinya, tetapi tanpa diduga seorang bayi lucu muncul di video. Keduanya saling menatap, Lin Xiong benar-benar terpana. Hanya ada satu kalimat di benakku betapa lucunya bayi itu. Lin Xiao juga melihat ayah Lin di video saat ini dia terkejut dan dengan cepat mengambil alih telepon dia berkata dengan tergesa-gesa ayah aku sedang sibuk bekerja di luar mari kita bicara nanti. Setelah mengatakan itu Lin Xiao langsung menutup telepon dan Lin Xiong di ujung telepon tampak bingung. Kerja. Bagaimana saya bisa memiliki bayi sambil bekerja? Pekerjaan putri saya tidak ada hubungannya dengan bayi. Sebelum Lin Xiong bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, telepon seluler di tangannya tiba-tiba berdering. Dia pikir itu adalah video yang dikirim oleh Xiao Xiao tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia melihat itu adalah panggilan dari ayah Su. Lin Xiong segera menjawabnya. Lao Lin, ada yang ingin saya tanyakan padamu. Keduanya mengobrol tentang bisnis untuk sementara waktu dan Lin Xiong sedikit linglung. Ayah Su segera menyadari ini dan berhenti berbicara tentang bisnis. Sebaliknya, dia bertanya kepadanya tentang situasi di Zonghai. Lin Xiong berkata keluarga kami baik-baik saja. Qiu He dan saya masih sama seperti dulu. Belum lagi Xiao Xiao yang sering melakukan perjalanan bisnis dan tidak ada di rumah saat dia berada di Zonghai. Ayah Su tersenyum dan berkata, apakah Xiao Xiao sudah bertemu dengan putriku, Sihan, baru-baru ini? Mereka sudah dekat sejak mereka masih kecil. Aku khawatir Sihan pergi ke Zonghai untuk belajar. Tetapi ketika aku memikirkan keluargamu ada di sana dengan Xiao Xiao, Sihan tidak akan kesepian. Mereka memiliki hubungan yang baik dan sering bertemu satu sama lain, kata Lin Xiong sambil tersenyum.
Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia menghubungkan semua hal yang terjadi hari ini dan memikirkan sebuah kemungkinan. Hari ini Xiao Xiao menemani Qin Lang dan Su Xihan untuk membeli mobil. Latar belakang video tadi jelas berada di kursi belakang mobil. Jadi, mungkinkah anak dalam gendongan Xiao Xiao adalah anak dari Su Xihan dan Qin Lang? Dealer mobil mengatakan kepadanya bahwa pasangan itu pergi bersama Xiao Xiao, tetapi Xihan dan Qin Lang terlihat sangat muda. Kebanyakan orang akan berpikir mereka sedang jatuh cinta dan belum menikah. Tetapi pihak lain langsung menganggap mereka sebagai pasangan muda. Kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka pergi bersama anak-anak mereka. Ini menjelaskannya, hanya ketika mereka memiliki anak, orang lain akan berpikir mereka sudah menikah pada pandangan pertama. Jadi Qin Lang dan Xihan sudah punya anak. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Lin Xiong tidak bisa menahan diri untuk menarik napas. Semakin kupikirkan, semakin mungkin tampaknya. Xiao Xiao sering mengunjungi Xihan baru-baru ini. Xihan dan Qin Lang tidak tinggal di sekolah. Xiao Xiao juga mengatakan bahwa dia menggunakan bonus proyek untuk memberikan amplop merah kepada bayinya. Lin Xiong memikirkan dengan cermat tentang kejadian baru-baru ini dan merasa bahwa tebakannya pasti benar. Dia sangat gembira karena pada saat itu Tuan Su di ujung telepon juga berbicara tentang putrinya. Xihan bilang dia akan kembali pada tanggal 6. Anak ini pergi ke Universitas Zonghai dan bahkan tidak pulang untuk tahun baru Imlek tahun lalu. Aku belum melihatnya selama hampir setahun. 1 tahun. Itu benar sekali. Xihan tidak pulang tahun lalu. Dia pasti ingin tinggal di sini untuk menjaga kehamilannya dan melahirkan. Lin Xiong berkata, haha, anak-anak sudah dewasa dan mereka akan semakin jarang berada di sekitar kita di masa depan. Su tua, kamu harus terbiasa dengan itu. Takdir anak dan orang tua ditakdirkan untuk semakin menjauh hari demi hari sejak mereka dilahirkan. Ketika Ayasu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku mengerti, tapi aku sedikit enggan. Aku mengerti Xihan adalah kesayanganmu bagaimanapun juga. Tapi ketika anak itu tumbuh dewasa, banyak hal akan terjadi cepat atau lambat. Ini bukan hal yang buruk. Jika putrimu pergi jauh darimu, mungkin dia bisa membawakanmu seorang cucu laki-laki atau perempuan. Su tua, apakah kamu suka anak-anak? Ayasu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja aku suka anak-anak, tapi Xihanku masih sekolah, jadi terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Lin Xiong tersenyum dan berkata, Lao Su, santai saja dan tunggu di rumah. Aku punya firasat bahwa keluargamu akan mendapat kejutan besar segera. Dia merasa bahwa Qin Lang membeli mobil saat ini untuk membawa Su Xihan dan bayi-bayi itu pulang untuk bertemu orang tua mereka selama liburan musim panas. Di mobil baru Qin Lang, Lin Xiao menutup panggilan video Lin Xiong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh ke Su Xihan dan berbisik, Xihan, apa yang harus kulakukan? Ayahku sepertinya melihat kesin barusan. Su Xihan sedikit terkejut dengan sedikit kepanikan di matanya. Lin Xiao berkata dengan cepat, bagaimana kalau aku menelponnya dan mengancamnya dengan uang pribadinya agar tidak memberitahu siapapun seperti terakhir kali? Su Xihan menggelengkan kepalanya. Dia sudah sedikit tenang saat ini dan berkata, jangan. Kamu baru saja menutup video dengan cepat dan mengatakan kamu sedang bekerja. Aku tidak berpikir Paman Lin melihat sesuatu. Jika kamu pergi dan memberitahunya secara langsung, itu sama saja dengan mengakui kesalahanmu. Lin Xiao mengangguk. Benar, kesin hanya menunjukkan wajahnya, ayahku mungkin tidak akan bisa menebak apapun. Tidak lama setelah Lin Xiao selesai berbicara, Lin Xiong mengiriminya pesan WeChat. Putri saya melahirkan 3 bayi. Meskipun seorang pengasuh dapat membantu merawat mereka, dia tetap ingin ibunya, nenek bayi-bayi itu.